Di tengah kejuaraan bela diri tingkat Kodam, saat aku berhasil mengalahkan para prajurit terbaik satu persatu dengan teknik kuncian yang diajarkan kakekku, Komandan Brigade, dan Brig, yang terkejut tiba-tiba menghentikanku dan bertanya, "Siapa sebenarnya gurumu?" Saat sang Dan Brig naik ke atas matras dan menggenggam tanganku dengan erat, seluruh stadion yang dipenuhi prajurit dari berbagai kesatuan mendadak hening, seolah seseorang mematikan suaranya. Ribuan helm tempur hijau memenuhi tribun penonton, tetapi hanya deru napasku yang kasar yang terdengar jelas di telingaku. Beliau menatap mataku lekat-lekat dan bertanya. Suaranya bergetar, tetapi mengandung sebuah ketegasan yang tak terlukiskan. "Prajurit 1 Budi Santoso, siapa gurumu? Siapa yang mengajarkan teknik kuncian sendi barusan?" Aku masih terengah-engah, dan tangan kananku masih terasa nyeri akibat pukulan terakhir. Di bawah kakiku, terbaring seorang anggota pasukan khusus yang selama bertahun-tahun menjadi juara bertahan bela diri di seluruh angkatan. Wajahnya pucat pasi, berulang kali mencoba bangkit dengan bertumpu pada lengannya, lalu kembali terduduk. Hanya dengan satu sentuhan, aku berhasil merusak keseimbangannya dan membanting bahunya ke matras. Bahkan aku sendiri sulit mempercayainya, apalagi para penonton yang duduk di tribun. Aku menelan ludah yang terasa kering. Aroma keringat, bau tajam balsem otot, dan sisa-sisa sorak-sorai yang belum sepenuhnya hilang seolah melayang di udara. Pertanyaan Dan Brig terus berputar di kepalaku. Guru? Aku tidak pernah menganggap siapapun sebagai guru. Sejak kecil, satu-satunya orang yang memperbaiki postur dan setiap gerakan tanganku hanyalah kakekku. Saat aku menatap Dan Brig, kulihat jari-jarinya bergetar halus. Matanya menyiratkan kegembiraan yang aneh, seolah sesuatu dari masa lalu bangkit kembali. Seketika, hatiku terasa berat. Mungkinkah kakekku bukan orang biasa seperti yang kukenal selama ini? Firasat buruk itu membuat bulu kudukku meremang. Tepat pada saat itu, bel penanda akhir pertandingan berbunyi, pengumuman nama pemenang cabang bela diri terdengar bercampur dengan riuh tepuk tangan. Namun, di dalam kepalaku, semua suara itu menjauh, dan hanya satu pemandangan yang menjadi begitu jelas. Sosok kakekku yang kurus, mengenakan pakaian kerja lusuh, memegang tongkat bambu yang mengkilap karena hujan dan panas matahari, berdiri di halaman tanah kecil di rumah kami di desa, saat embun pagi masih membeku di rerumputan. "Namaku Budi Santoso." Orang-orang bilang, anak desa dengan nama seperti itu, kelak akan menjadi orang besar. Namun, selama 18 tahun hidupku, aku hanya berputar-putar di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Jalanan tanah di desa miskin kami becek saat hujan dan berdebu tebal saat matahari terik, menutupi daun-daun talas yang lebar. Rumah kami berada di sudut paling ujung desa, bersandar pada lereng bukit yang landai. Di depan halaman, berdiri sebatang pohon beringin tua. Di bawah pohon itulah, kakek berkali-kali menatap punggungku saat aku berangkat sekolah, pergi membantu di sawah, dan bahkan di pagi hari saat aku naik ke truk militer untuk wajib militer. Orang-orang desa memanggil kakek Mbah Karto, tapi bagiku, beliau hanyalah kakek. Kakekku berperawakan kecil dan kurus, rambutnya putih semua, dan kulitnya kasar seperti kulit kayu kering. Kaki kanannya selalu sedikit terseret saat berjalan, membuatnya terlihat tidak wajar. Jika cuaca dingin, beliau akan mengerang kesakitan sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Di punggung tangan kanannya, ada 3 bekas luka yang dalam dan keras, seolah tergores tali baja. Saat kecil, aku sering memegang tangannya sambil bertanya, "Mbah, kenapa punggung tangan Mbah begini? Jatuh ya?" Beliau hanya tersenyum pahit dan menyembunyikan tangannya di balik lengan bajunya. Sambil memandang ke kejauhan, beliau berkata lirih, "Ini luka lama waktu kerja keras masa muda. Tidak ada yang bagus untuk dilihat." "Kenapa terus ditanya?" Aku tahu kakek sedang mengalihkan pembicaraan. Keheningan yang sama terjadi saat aku bertanya mengapa kakinya pincang. Para tetua di desa berbisik bahwa kakek terkena serpihan mortir saat perang kemerdekaan, tetapi setiap kali aku bertanya, kakek selalu mengelak dan membawaku ke halaman. "Sudah, ayo ke sini. Jangan banyak tanya yang tidak perlu, lebih baik latihan sama Mbah supaya badanmu kuat." Latihan untuk menguatkan badan itu sebenarnya adalah ritual yang tak terpisahkan dari masa kecilku. Selama bertahun-tahun, setiap subuh pukul 5, sebelum fajar menyingsing, saat ayam jantan pertama berkokok,
Kakek akan menepuk-nepuk kepalaku. Budi, bangun. Anak laki-laki tidak boleh meringkuk seperti kucing. Ayo keluar, latihan. Meskipun menggerutu, aku akan bangun dan bergegas keluar. Halaman tanah di depan rumah terasa dingin, dan embun pagi membeku putih di setiap helai rumput. Saat aku meringkuk kedinginan, kakek akan perlahan-lahan keluar dengan tongkatnya, meletakkan tongkat bambu itu di teras, lalu duduk mengawasiku. Kakek menyuruhku melakukan sikap kuda-kuda. Kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, dan punggung ditegakkan. Terlihat mudah, tetapi hanya dalam beberapa menit, pahaku akan bergetar hebat. Kakek berkata, berdiri diam dan bernapaslah dengan perut. Tarik napas dalam-dalam sambil berhitung sampai 10, lalu hembuskan perlahan. Jangan berdiri meskipun kakimu gemetar. Akar yang lemah tak akan bisa menopang pohon yang tinggi. Setelah kuda-kuda, dilanjutkan dengan gerakan seperti memutar badan, mengayunkan lengan, memindahkan pusat gravitasi, dan melangkahkan kaki. Dari luar, mungkin terlihat tidak berbeda dengan senam para lansia di taman, tetapi kakek mengoreksi setiap detail kecil dengan sangat tajam. Jika lenganku sedikit bengkok, beliau akan mengetuknya dengan tongkat. Jika kakiku terangkat terlalu tinggi, beliau akan menyuruhku mengulanginya. Pernah suatu kali, aku disuruh mengulang satu gerakan memutar badan sederhana hingga ratusan kali. Bajuku basah kuyup oleh keringat dan napasku terengah-engah, tetapi kakek hanya duduk diam mengawasiku, seperti sebatang pohon tua. Berkali-kali aku mengeluh dengan kesal. Mbah, buat apa melakukan ini? Teman-temanku tidak ada yang melakukan hal seperti ini, tapi mereka tetap jago main bola dan badannya kuat, maka kakek akan tersenyum lembut. Si tua ini mau mewariskan apa padamu selain tubuh ini? Mbah hanya khawatir kelak kau diremehkan orang saat merantau. Kalau badanmu lemah, hidupmu akan selalu ditindas. Kuatkan badanmu, biasakan tulang-tulangmu menahan susah. Orang yang bisa menjaga dirinya sendiri tidak akan diganggu siapapun. Saat itu, aku hanya samar-samar mengerti bahwa kakek mengkhawatirkan kesehatanku. Aku tidak pernah bermimpi bahwa langkah-langkah kaki di halaman tanah yang membeku itu akan membawaku ke tengah-tengah kejuaraan bela diri tingkat Kodam, disaksikan oleh ribuan orang. Ketika aku berusia 18 tahun, aku diterima di universitas. Surat penerimaan itu menjadi sebuah perayaan besar di desa kami. Di tempat di mana sebagian besar pemuda langsung bekerja di pabrik setelah lulus SMA, anak yang bisa kuliah di kota adalah sebuah kelangkaan. Seluruh desa datang untuk memberiku selamat. Mereka semua berkata, Budi anak pintar, harus belajar giat di kota dan menjadi orang sukses, jangan lagi hidup susah di tanah berlumpur ini. Aku pun memimpikan diriku duduk di ruang kuliah, membuka buku, dan berjalan di jalanan kota yang ramai. Namun, anehnya, semakin dekat hari pendaftaran, hatiku semakin bimbang. Setiap kali aku bangun oleh kokok ayam subuh, berlatih bersama kakek, dan memandangi gunung di kejauhan yang perlahan muncul dari kabut, sesuatu di dalam dadaku seolah mendorongku ke arah yang berbeda. Suatu sore, aku berdiri di bawah pohon beringin di ujung desa, memandangi jalan tanah yang berkelok-kelok keluar dari desa, lalu tiba-tiba berkata pada kakek, Mbah, saya tidak mau kuliah, saya mau masuk tentara. Kakek datang ke sisiku dengan tongkatnya, dan berdiri diam untuk waktu yang lama. Angin musim semi meniup rambut putihnya. Perlahan, kakek bertanya, Kau serius? Tentara bukan tempat bermain, jauh lebih berat daripada belajar. Kau tidak bisa langsung pulang hanya karena ingin menangis. Aku menelan ludah, tetapi semangat yang membara menyebar di dadaku. Iya, Mbah. Saya serius. Saya juga ingin melihat bagaimana dunia luar berjalan, dan sebagai laki-laki, menjaga negara adalah hal yang wajar. Saya ingin menjalani hidup yang tidak akan saya sesali nanti. Kakek menatapku lama. Tatapan matanya saat itu sangat aneh. Campuran antara bangga, khawatir, dan kesedihan yang seolah menekan sesuatu yang berat. Akhirnya, kakek menghela napas panjang. Baiklah, jika kau ingin pergi, pergilah. Laki-laki harus bertanggung jawab atas jalan yang dipilihnya. Mbah tidak akan melarang, tapi ingat, tentara itu berbeda dengan rumah. Tidak ada yang akan menanggung kesulitanmu. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Aku mencoba tegar dan tersenyum. Jangan khawatir, Mbah.
Sejak kecil saya sudah latihan sama Mbah, tulang saya kuat. Seberat apapun pasti bisa saya tahan. Anehnya, saat aku menyebut soal latihan, ekspresi kakek tiba-tiba mengeras. Beliau menatapku, dan matanya yang tua dan sayu sejenak berkilat sebelum kembali redup. Dengan suara tegas, kakek berkata, "Budi, apapun yang sudah Mbah ajarkan, jangan pernah kau gunakan untuk pamer di luar sana, mengerti? Kalau orang lain tidak paham, mereka akan menganggapmu aneh. Hidup akan lebih mudah jika kau tetap diam. Gunakan hanya saat benar-benar terpaksa dalam situasi berbahaya. Sehari-hari, bersikaplah seolah kau tidak tahu apa-apa. Paham? Aku bingung. Ini kan hanya senam untuk kesehatan, Mbah." "Memangnya sehebat apa?" Kakek merendahkan suaranya. "Aku belum pernah melihatnya seserius itu. Dengarkan kata-kataku. Jangan bertanya alasannya. Ada hal-hal yang tidak akan menjadi lebih baik hanya karena kau tahu banyak. Ingat itu." Aku menggigit bibir dan mengangguk. Hatiku penuh dengan pertanyaan, tetapi melihat kerutan dalam di dahi kakek, aku tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu, untuk pertama kalinya seumur hidup, aku melihat kakek mengeluarkan botol arak tua dari lemari dan menuangkannya sedikit demi sedikit ke dalam cangkir kecil. Di bawah cahaya lampu minyak, bayangan kakek memanjang di dinding. Dengan suara yang sedikit serak, kakek berkata, "Budi, si tua ini tidak punya tanah atau uang untuk diwariskan padamu. Hanya beberapa jurus tak berharga ini. Pelajari baik-baik, jangan sampai kelak kau menyesal karena telah melupakannya." Mendengar itu, tiba-tiba ujung hidungku terasa panas. Aku ingin bertanya apa sebenarnya yang telah diajarkan kakek, tetapi melihatnya gemetar sambil memegang cangkir dengan tangannya yang kurus dan penuh bekas luka, aku tidak sanggup membuka mulut. Malam sebelum keberangkatan, aku tidak bisa tidur. Nasihat kakek terus terngiang di telingaku, jangan berusaha untuk menang. Jangan sombong, jangan menarik perhatian, hindari masalah yang bisa dihindari. Jangan melompat ke dalam api dan berharap tidak terbakar. Keesokan paginya, lagu-lagu mars militer bergema dari pengeras suara di balai desa. Sebuah truk militer berhenti di ujung desa, dan seluruh warga keluar untuk mengantarku. Aku memakai ransel baru dan berbalik. Kakek masih di sana, di bawah pohon beringin depan rumah. Matanya memerah, tetapi beliau berusaha tersenyum sambil melambaikan tangan. Aku menggertakkan gigi dan naik ke truk. Aku tidak bisa menatapnya lama, takut air mataku akan tumpah. Truk menyala dan mulai bergerak perlahan. Di balik jendela yang berdebu, sosok kakek semakin mengecil, terlihat seperti titik putih di tengah kabut. Tiba-tiba, firasat aneh melintas. Seolah ada bagian yang sangat besar dari kehidupan kakek yang belum pernah kusentuh. Dan potongan kehidupan rahasia itu, kini, pada saat ini, mengikutiku bersama sorak-sorai dan sorotan lampu di Stadion Kodam, dalam bentuk pertanyaan tegas dari seorang Danbrik. "Siapa sebenarnya gurumu?" Aku berdiri membeku di tengah stadion, pergelangan tanganku masih dalam genggaman besar sang Danbrik. Pertanyaan, "Siapa gurumu?" seolah menghantam jantungku, tetapi aku tidak bisa menjawab. Bukan karena aku ingin menyembunyikannya, tetapi karena aku sendiri pun tidak tahu. Seketika, sorak-sorai di sekelilingku meredup, dan di kepalaku terbayang pagi hari saat pertama kali aku menginjakkan kaki di pusat pelatihan. Aku, seorang siswa calon prajurit dari desa yang canggung, masa di mana aku sama sekali tidak tahu sejauh mana hidupku akan terbawa. Hari itu, truk yang membawa para calon prajurit berhenti di depan gerbang utama markas, kawat berduri, pos jaga, bendera merah putih yang berkibar. Seorang komandan kompi dengan bahu tegap berteriak dengan suara menggelegar, "Calon siswa turun. Cepat berbaris 2 saf." Aku membawa ranselku dan berlari mengikuti yang lain. Saat melewati gerbang, tanpa sadar aku menoleh ke belakang. Di belakangku hanya ada langit yang luas. Tidak ada lagi pohon beringin, tidak ada lagi sosok kakek. Sudut hatiku terasa nyeri, seolah kehilangan sesuatu yang sangat akrab. Kehidupan sebagai siswa ternyata benar-benar berbeda dari bayanganku. Trompet bangun pagi berbunyi sebelum fajar, dan begitu membuka mata, teriakan sudah menyambut. "Bangun! Bangun! 5 menit lagi pemeriksaan kerapian tempat tidur." Aku melipat selimut dan sprei dengan canggung. Tempat tidur teman-temanku rapi seperti tumpukan batu bata,
sementara milikku berantakan dan menonjol di sana-sini. Seorang komandan regu, Danru lewat, mengambil selimutku, dan melemparkannya ke lantai. Dengan acuh tak acuh tapi menyakitkan, dia berkata, "Apa ini? Tumpukan kain lap? Rapikan lagi. Akan kusuruh kau melakukannya semalaman sampai benar." Aku menggigit bibir dan diam-diam merapikannya kembali. Sejak hari pertama sudah begitu, jadi setiap kali dibutuhkan peraga, giliranku tidak pernah datang. Saat lari 5 kilometer, aku selalu tertinggal di barisan paling belakang. Setiap kali berlari, lututku terasa seperti digantungi beban. Push up, pull up, panjat tali, tidak ada satupun yang bisa kulakukan dengan baik. Keringat bercucuran seperti hujan, tetapi catatanku selalu buruk. Setiap kali mendengar bisikan teman-temanku, telingaku terasa panas. Katanya anak petani itu kuat-kuat, tapi si Budi itu badannya saja yang besar. Kenapa dia begitu lemah? Selama berhari-hari, aku berbaring di ranjang tingkat 2, menatap langit-langit putih dan bertanya pada diri sendiri. Apakah latihan bertahun-tahun bersama kakek pada akhirnya tidak ada gunanya sama sekali? Namun, tubuhku sepertinya tidak berpikir demikian. Tubuhku mengingat dengan jelas embun pagi dan tetesan keringat yang jatuh di halaman tanah. Di waktu istirahat singkat, saat teman-temanku berkumpul di kantin untuk mengobrol, aku diam-diam pergi ke lapangan rumput di belakang dapur. Di tempat yang sepi itu, aku mengambil sikap kuda-kuda, memutar badan, dan memindahkan pusat gravitasi. Persis seperti yang diperintahkan kakek, aku mengulangi setiap gerakan lebih lambat, lebih presisi. Jangan terburu-buru. Ketepatan lebih utama. Kemarahan karena bentakan, kesedihan karena tertinggal dari yang lain, perlahan larut dalam napas yang teratur, dalam suara angin yang menyapu dedaunan. Terkadang, di tengah suara angin itu, aku seolah mendengar suara kakek yang rendah dan hangat. Hanya dengan menjejakkan kedua kaki dengan kokoh di tanah, kau bisa menang melawan siapapun. Namun, kehidupan militer tidak membiarkan siapapun berlatih dengan tenang. Penampilanku yang canggung membuatku dicap sebagai siswa bermasalah oleh para komandan. Teman-temanku mulai menganggapku sebagai kaleng kosong yang hanya besar badannya, terutama Sersan Hardi, komandan reguku, yang sangat keras padaku. Bahkan saat aku hanya terengah-engah di barisan, dia akan berteriak, "Budi, kau ini makan tidak? Anak petani kok tidak punya tenaga sama sekali, mau jadi apa?" Mendengar kata-kata itu di depan teman-teman, rasanya aku ingin bersembunyi di lubang tikus. Jadi, di luar jam latihan reguler, aku harus menjalani latihan tambahan atas perintah Sersan Hardi. Berlari di lapangan, membawa karung pasir, menambah jumlah, push up. Saat malam tiba dan semua teman di barak beristirahat, aku sendirian dipanggil ke koridor dan harus melakukan pull up. Sampai lenganku terasa mau putus. Awalnya, aku merasa diperlakukan tidak adil, berpikir dia sengaja menggangguku. Tetapi ketika aku kelelahan dan duduk di sudut tangga sambil terengah-engah, kata-kata kakek kembali terngiang. Jangan takut pada kesulitan. Tidak apa-apa jika orang lain mencelamu, selama kau tidak berhenti berusaha. Suatu kali, karena tidak tahan lagi, aku diam-diam menelepon ke rumah. Di dalam bilik telepon umum, aku hampir menangis sambil berkata, "Mbah, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari hanya dimarahi. Saya kira saya kuat. Tapi di sini saya hanya orang lemah." Di seberang sana, kakek terdiam lama. Terdengar suara batuk keringnya, lalu suara yang lambat dan penuh derau terdengar. "Budi, apa kau ingat kata Mbah? Di militer, kau juga harus tahu kapan harus mundur. Jangan hanya berusaha untuk menang. Dimarahi sekarang juga tidak buruk. Itu membuatmu tahu di mana letak kelemahanmu. Hal yang paling menakutkan bagi seorang laki-laki adalah merasa dirinya kuat. Latihan yang kau lakukan sejak kecil belum terlihat hasilnya, karena belum saatnya. Saat dibutuhkan, itu akan keluar dengan sendirinya. Sabar, bertahan, dan teruslah berlatih. Tapi bagaimana jika terus seperti ini? Akan terus begitu jika kau malas. Tapi jika kau sabar dan berlatih, bernapas seperti yang Mbah ajarkan, dan menjaga hatimu tetap tenang, suatu saat nanti kau akan mengerti mengapa Mbah mengajarkan semua itu." Aku terdiam. Mendengar suara angin yang menyapu tiang besi di lapangan, aku merasa seperti memiliki sandaran. Sejak hari itu, aku tidak lagi mengeluh pada kakek. Setiap malam,
Setelah semua kegiatan selesai dan suara dengkuran memenuhi barak, aku akan memejamkan mata dan membayangkan diriku berada di halaman tanah rumah kami. Di hadapanku ada sosok kakek. Tubuhku lelah, tetapi napasku semakin hari semakin dalam dan tenang. Lalu, sebuah insiden kecil terjadi. Seperti batu pertama yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang, hening namun menciptakan riak besar. Latihan siaga malam pertama. Malam itu, saat seluruh markas tertidur, tiba-tiba sirene berbunyi. Seluruh kompi, dalam waktu 3 menit, bersenjata lengkap berkumpul di lapangan. Seluruh barak gempar. Dalam kegelapan, terdengar suara orang menabrak tempat tidur dan lemari. Di bawah cahaya lampu darurat yang redup, ada yang panik mencari sepatu botnya, ada yang meraba-raba selimut mencari sabuk tempurnya. Aku pun melompat bangun, tetapi anehnya, tanganku bergerak sangat cepat. Aku tahu di mana ranselku, di mana helmku tergantung, dan di mana sabuk tempurku berada, seolah semua lokasi itu sudah ditandai di kepalaku. Saat melompat dari tempat tidur dan mengambil helmku, aku mendengar temanku, Agus, dari ranjang atas mengumpat, "Sial, sebelah sepatuku hilang." Tanpa berpikir, aku membungkuk dan menyapu bagian bawah tempat tidur. Dan dengan tepat, aku menemukan sepatu bot Agus dan memberikannya. Agus bertanya dengan mata terbelalak, "Bagaimana kau bisa menemukannya? Gelap begini." Aku sendiri bingung. Sebenarnya aku tidak melihatnya. Tetapi di saat yang kacau itu, telingaku mendengar dengan jelas suara sol sepatu yang terseret di lantai, dan hidungku mencium bau karet yang lembab, dan tanganku dengan sendirinya bergerak ke arah di mana benda berat itu terasa. Saat kami berkumpul di lapangan, orang lain masih kebingungan, tetapi aku sudah berdiri di barisan dengan semua perlengkapan terpasang rapi. Komandan kompi selesai memeriksa personel dan menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. Keesokan paginya, saat jam pembinaan mental, Sersan Hardi memanggilku ke koridor. "Bagaimana kau bisa bersiap begitu cepat tadi malam? Apa ada yang memberitahumu sebelumnya?" Aku menggelengkan kepala dan menjelaskan bagaimana aku menemukan barang dalam gelap. Dia tidak mengejekku seperti biasanya. Hanya bergumam hem dan menunduk. "Itu bukan kemampuan yang dimiliki semua orang. Tapi ingat kata kakekmu. Jangan pamer sembarangan. Orang lain tahu belum tentu menjadi hal yang baik untukmu." Aku terkejut mendengar nama kakek disebut. Bahkan Sersan Hardi yang selama ini keras padaku pun menaruh perhatian pada kakek. Aku merasa ada sebuah benang yang menghubungkan desa kecil di lereng gunung itu dengan markas yang asing ini. Benang yang terjalin dari tatapan curiga dan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar. "Dulu kakekmu itu orang seperti apa?" Sejak hari itu, aku menjadi lebih pendiam. Jika dimarahi, aku hanya menjawab, "Siap." Jika diberi latihan tambahan, aku menunduk dan menurut. Tetapi keheningan itu tidak memadamkan apinya. Sesuatu di dalam diriku bergerak secara diam-diam. Gerakan-gerakan yang tak terhitung jumlahnya diajarkan kakek mulai muncul secara alami dalam latihan bela diri. Cara menghindari pukulan, cara memindahkan pusat gravitasi untuk menahan serangan lawan, awalnya hanya gerakan refleks, tetapi seiring waktu, aku menyadari bahwa aku bisa melihat jalur serangan lawan lebih baik daripada orang lain. Aku bisa merasakan dengan jelas apakah napas lawan cepat atau lambat, di mana ada celah di tubuhnya. Tentu saja, aku belum menunjukkan semuanya. Saat latihan bela diri, aku masih berusaha terlihat seperti siswa biasa, mencampur kemenangan dan kekalahan agar tidak menonjol. Hanya saat benar-benar terdesak, tanganku dengan sendirinya membuat lingkaran untuk menerima serangan lawan dan mengalirkannya ke bawah. Dalam sekejap, lawan akan terjatuh. Aku akan segera membantunya berdiri sambil tersenyum canggung. "Maaf, tidak sengaja." Dan saat malam tiba, berbaring berdampingan dengan teman-temanku, mendengar suara angin dari luar gedung sambil menatap langit-langit, hatiku tidak lagi hanya dipenuhi kesedihan atau kelelahan. Sebaliknya, sebuah pertanyaan besar yang menekan dada mulai tumbuh. "Mbah, sebenarnya Mbah itu siapa? Dan apa yang sebenarnya Mbah ajarkan padaku?" Aku punya firasat bahwa suatu hari nanti, pertanyaan itu tidak akan hanya tinggal di kepalaku, tetapi akan meledak menjadi kenyataan dan membawa serta berbagai peristiwa. Namun saat itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan itu akan datang di malam hari saat latihan lintas alam di tengah hujan,
ketika aku harus menggendong seorang teman yang pergelangan kakinya terkilir dan berjuang melawan kegelapan pekat. Latihan lintas malam itu diadakan menjelang akhir musim hujan. Hutan masih lembab dengan bau tanah dan daun-daun busuk. Kompi kami, dengan perlengkapan tempur lengkap, harus menempuh jalur pegunungan lebih dari 10 kilometer untuk melatih ketahanan. Tepat sebelum berangkat, hujan deras tiba-tiba turun. Suara hujan yang menghantam atap barak terdengar riuh. Sersan Hardy berjalan di antara barisan, berkata dengan suara rendah, "Malam ini tidak akan mudah. Yang fisiknya lemah, pastikan tetap berada dalam barisan. Tidak ada yang boleh tertinggal di hutan." Aku membenarkan tali ranselku. Jantungku berdebar kencang, dan firasat aneh melintas. Rasanya seperti sebuah pintu akan segera terbuka. Begitu matahari terbenam, kami memasuki hutan. Jalur pendakian licin, dan lumpur menempel di sepatu bot, terasa seperti ada yang menarik setiap kali aku mengangkat kaki. Hujan mulai reda, tetapi kabut tebal turun, membuat cahaya senter menyebar samar di antara pepohonan. Suara serangga, derak daun kering di bawah kaki, semuanya bercampur menciptakan suasana yang akrab namun mencekam. Aku berjalan di belakang Agus. Dia terus menggerutu, benar-benar sial. Lintas alam malam-malam begini, kalau ketemu babi hutan, tamat kita. Saat aku hendak mengejeknya sambil tertawa, terdengar suara krak yang kering. Agus terhuyung ke depan dan langsung terduduk. Saat aku berlari menghampirinya, wajahnya pucat pasi. Dia memegangi pergelangan kakinya dan menggigit bibir hingga berdarah. Pergelangan kakiku terkilir, but, cahaya senter menyorot. Sersan Hardy memeriksa situasinya dan mengerutkan kening. Barisan di depan terus bergerak. Jika kami berhenti di sini, seluruh kompi akan tertinggal. Dia melihat bengkak di pergelangan kaki Agus dan menggelengkan kepala. Uratnya tertarik parah. Dia tidak bisa jalan lagi. Jantungku berdebar kencang. Malam semakin larut, hujan mulai turun lagi, dan hawa dingin menusuk kulit. Sersan Hardy menoleh padaku dan berkata, "Budi, di antara yang ada di sini, fisikmu yang paling bagus. Kau gendong Agus dan ikuti barisan dari belakang. Jaga jarak jangan lebih dari 200 meter. Kalau tertinggal, beri sinyal." Kata-kata itu membuatku terpana sejenak. Untuk pertama kalinya sejak masuk militer, dia tidak membentakku, melainkan memberiku tugas. Aku mengangguk tanpa kata, berbalik, dan merendahkan tubuh agar Agus bisa naik. Tubuh Agus terasa berat. Ditambah dengan ranselnya, punggungku seperti menopang bongkahan batu. Tetapi saat kedua lenganku menopang pahanya dari belakang, tubuhku dengan sendirinya menemukan keseimbangan seperti sebuah pilar. Kami mulai berjalan lagi. Setiap langkah di hutan itu bukanlah langkah biasa. Tanahnya becek, akar pohon menjalar di mana-mana, dan beberapa turunan licin seperti dilumuri minyak. Aku bisa merasakan dengan jelas berat tubuh. Agus menekan bahu dan tulang punggungku, sendi demi sendi. Jika ini adalah aku beberapa bulan yang lalu, aku pasti sudah terhuyung dan jatuh. Tetapi saat itu, aku teringat kata-kata kakek. Jangan menahan dengan kekuatan, rendahkan pusat gravitasimu, biarkan bumi menopangmu. Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung dan mengatur pernapasan. Setiap kali kakiku menyentuh tanah, aku merasakan permukaan tanah dengan seluruh telapak kakiku, merasakan setiap kerikil dan gumpalan lumpur untuk menyeimbangkan diri sebelum memindahkan beban. Dari belakang, Agus terengah-engah. "Bud, aku bisa bikin kau jatuh juga. Turunkan saja aku. Biar aku merangkak sendiri." Aku menjawab singkat tanpa menoleh, "Diam. Kalau kau ditinggal sendirian di hutan ini, aku yang lebih repot." Setelah mengucapkan itu, aku sendiri terkejut. Bukan karena nada bicaraku yang ketus, tetapi karena ketenangan dalam suaraku. Jalur pegunungan itu naik turun. Cahaya barisan di depan kadang terlihat, kadang hilang. Di beberapa bagian, begitu gelapnya sehingga bahkan dengan senter pun hanya terlihat kabut tebal di depan mata. Dalam kegelapan pekat itu, aku menyadari pendengaranku menjadi jauh lebih tajam dari biasanya. Suara langkah kaki barisan, suara daun-daun terinjak, suara angin yang menyapu pepohonan, bahkan suara napasku sendiri yang kasar, semuanya seolah memiliki posisinya masing-masing di kepalaku. Aku terus berjalan tanpa panik, mengikuti suara-suara itu.
Tiba-tiba, barisan di depan berhenti, terdengar sinyal kecil dan kabar bahwa sebatang pohon besar yang basah dan licin menghalangi jalan. Beberapa orang panik mencari jalan lain. Aku mendekat ke arah sana. Tanpa menunggu perintah siapapun, aku merendahkan tubuh, memutar badan sedikit ke samping, dan memindahkan pusat gravitasi ke kiri. Lalu, seperti lingkaran yang diajarkan kakek ratusan kali, aku melangkah memutari akar pohon. Tubuhku melewati pohon itu dengan mulus seperti air mengalir, dan Agus di punggungku hanya sedikit bergoyang. Seorang prajurit di depan bertanya dengan mata terbelalak, "Hei, bagaimana kau bisa lewat semudah itu?" Aku tidak menjawab, hanya menunduk dan terus berjalan. Saat itu, aku bahkan tidak berpikir bahwa aku berbeda dari yang lain. Aku hanya berpikir jika tertunda, Agus akan kedinginan dan kakinya akan semakin sakit, dan sisa perjalanan akan terasa lebih jauh. Bahu mulai terasa pegal, dan punggungku perih tergesek tali ransel. Tetapi setiap kali rasa ingin menyerah muncul, sosok kakek terbayang dengan jelas. Halaman tanah yang dingin di pagi hari, sosok kakek yang duduk dengan tongkatnya, menatapku yang gemetar saat melakukan kuda-kuda, dan suara rendahnya, "Tetaplah diam. Jangan menyerah meskipun gemetar." Aku menggertakkan gigi, merendahkan pusat gravitasi lebih jauh agar tenaga terpusat di kaki. Kelelahan masih terasa, tetapi hanya di tubuh, tidak sampai mengacaukan pikiranku. Menjelang tengah malam, barisan berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tepi sungai. Cahaya senter menyala, dan Sersan Hardi kembali untuk mencari kami. Saat melihatku masih menggendong Agus, basah kuyup oleh keringat dan pucat karena dingin, tetapi berjalan dengan langkah yang mantap, dia terdiam beberapa detik. "Sudah, turunkan dia." Aku perlahan merendahkan tubuh sesuai perintahnya dan menyandarkan Agus di samping sebuah batu. Petugas medis merawat pergelangan kakinya. Aku terduduk di tanah, keringat dan air hujan bercampur mengalir di wajahku. Tubuhku lelah, tetapi di dalam hatiku muncul perasaan yang tenang dan kokoh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sersan Hardi duduk di sampingku. "Tidak ada hardikan. Tidak ada candaan. Kau tahu, selama perjalanan tadi, beberapa orang yang lebih kuat darimu menawarkan diri untuk bergantian menggendong, tapi tidak ada yang bisa berjalan sestabil dirimu." Seorang siswa menggendong orang seberat lebih dari 70 kilogram di tengah hujan malam tanpa terhuyung-huyung itu bukan hal yang mudah. Aku menunduk dan memainkan lumpur di tanah dengan tanganku. "Saya hanya melakukan apa yang diajarkan orang di rumah, Sersan." Dia menatapku. Bukan lagi tatapan komandan pada siswa, tatapan yang menyelidik. "Orang di rumahmu itu, sebenarnya siapa?" Aku terdiam. Di kepalaku, terlintas 3 bekas luka di punggung tangan kakek, kakinya yang pincang, dan pemandangan subuh yang berkabut. Aku punya firasat, pertanyaan yang dimulai di hutan malam yang basah ini akan mengikuti takdirku hingga ke tempat yang sangat jauh. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, barisan kembali ke markas. Kabar bahwa aku menggendong Agus semalaman di hutan dengan cepat menyebar ke seluruh kompi. Tidak ada lagi ejekan tentang badan besar tapi lemah. Sebaliknya, yang kurasakan adalah tatapan penasaran, hormat, dan sedikit kewaspadaan. Setiap kali bertemu orang, Agus akan berkata dengan suara campuran antara sakit dan kagum, "Kalau bukan karena budi, aku bisa mati di hutan semalam." Aku hanya tersenyum canggung, tetapi hatiku terasa berat. Aku sadar, sejak malam itu, aku bukan lagi Budi Santoso yang tak terlihat. Sebuah pintu tak kasat mata telah terbuka, dan pintu itu membawa serta tatapan dan pertanyaan yang tidak bisa lagi kuhindari. Dan sejak malam itu, Sersan Hardi mulai diam-diam memasukkanku ke dalam latihan bela diri yang sebelumnya hanya diikuti oleh para prajurit terbaik. Serangan menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih praktis. Aku masih berusaha menyembunyikan kemampuanku, tetapi ingatan di dalam tubuhku semakin jelas bangkit, seolah setiap gerakan menemukan tempatnya. Aku sadar bahwa hari di mana aku harus menunjukkan segalanya tidak akan lama lagi. Dan saat hari itu tiba, semua yang telah disembunyikan kakek selama puluhan tahun akan terungkap di bawah sorotan lampu terang markas militer. Melalui setiap kuncian sendi dan setiap helaan napasku. Setelah lintas malam itu, kehidupan militerku memasuki jalur yang sama sekali berbeda. Meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung,
aku bisa merasakan tatapan yang tertuju padaku setiap kali aku melangkah ke lapangan latihan. Pada jam latihan bela diri sore hari, Sersan Hardy tidak lagi menempatkanku di kelompok pemula. Dia mengaduku dengan para petarung terkuat di kompi. Awalnya, aku masih fokus pada pertahanan, menghindar dan menyembunyikan kemampuanku secukupnya. Namun, lawan-lawanku menyerang semakin ganas, tidak lagi memberiku kelonggaran. Beberapa serangan begitu kuat, sehingga jika aku tidak memutar tubuh tepat waktu, tulang punggungku bisa menghantam lantai. Lalu, datanglah saat-saat di mana tubuhku bereaksi dengan sendirinya tanpa sempat berpikir. Tanganku, alih-alih menahan dengan kekuatan, justru memelintir pergelangan tangan lawan, mengalirkan tenaganya secara diagonal ke bawah, persis seperti yang diajarkan kakek di halaman tanah bersalju. Lawan seketika kehilangan keseimbangan, terhuyung, dan jatuh. Seluruh lapangan latihan hening sejenak. Aku pun berdiri terpaku, merasakan jantungku berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, aku buru-buru melepaskan pegangan dan membantu lawan berdiri, tergagap, Maaf. Tidak sengaja, tetapi keheningan itu bukan lagi keheningan biasa. Itu adalah keheningan saat menyadari sesuatu. Malam itu, Sersan Hardy memanggilku ke ruang piket. Ruangan sempit itu berbau rokok dan keringat. Dia menuangkan secangkir teh hijau dingin untukku, menatapku lama, lalu perlahan bertanya, "Budi, apa kau tertarik masuk tim atlet bela diri untuk kejuaraan tingkat resimen?" Aku membeku. Tim atlet adalah tempat berkumpulnya para prajurit terbaik di kesatuan, impian banyak prajurit baru. Tetapi di kepalaku, wajah kakek dan pesannya langsung terlintas. Jangan pamer, jangan menarik perhatian. Aku merendahkan suara. Saya tidak yakin apakah kemampuan saya cukup, Sersan. Sersan Hardy tersenyum sinis. Kau pikir aku buta? Teknik kuncian yang kau gunakan tadi bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siswa dalam beberapa bulan. Aku tidak akan bertanya dari mana kau mempelajarinya. Percuma juga bertanya. Tapi tim atlet membutuhkanmu. Ini bukan tawaran, ini perintah. Dua kata ini perintah tidak memberiku jalan untuk mundur. Aku hanya bisa mengangguk dan menjawab, siap. Sejak hari itu, jadwal latihanku menjadi 2 kali lebih padat. Siang hari aku berlatih bersama kompi, dan malam hari aku berlatih bersama tim atlet di gimnasium. Para prajurit di sana semuanya kuat. Otot-otot mereka terlihat kokoh di bawah lampu neon yang dingin. Mereka bertarung dengan cepat, kuat, dan praktis. Serangan bukan lagi latihan, melainkan untuk menentukan menang dan kalah. Aku terus-menerus terdesak. Beberapa hari, saat kembali ke barak, kedua lenganku penuh lebam biru, dan punggungku begitu sakit sehingga bahkan untuk membalikkan badan di tempat tidur pun terasa menyiksa. Agus bertanya dengan cemas. Budi, kau tidak perlu ke klinik? Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Tetapi saat malam tiba, dan aku berbaring sendirian, aku merasakan dengan jelas bahwa aku berada di sebuah persimpangan. Persimpangan di mana aku tidak tahu harus kemana. Semakin aku terlibat dalam tim atlet, semakin banyak hal yang ingin disembunyikan kakek harus kuungkapkan. Aku mulai merasa takut. Bukan takut kalah, tetapi takut akan pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Takut jika tanpa kusadari, masa lalu kakek akan terbongkar di bawah sorotan lampu markas militer. Suatu kali, dalam latihan tertutup, aku berhadapan dengan Sersan Dwayanto, juara kejuaraan tingkat divisi tahun lalu. Dia menyerang tanpa henti, memojokkanku ke tepi matras. Saat aku menghindari pukulan, punggungku menyentuh garis batas. Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Pada saat itu, anehnya, sosok kakek terbayang dengan jelas di kepalaku. Sosoknya yang menyipitkan mata dan berkata lirih, "Jangan melawan kekuatan dengan kekuatan. Pinjam kekuatan itu untuk keluar." Tubuhku bergerak hampir tanpa sadar. Tangan kiriku menepis pergelangan tangannya, dan tangan kananku memegang sikunya dan memelintirnya dengan kuat. Sersan Yanto kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya yang besar terpelintir dan jatuh ke matras dengan suara gedebuk. Seluruh gimnasium hening selama beberapa detik, lalu mulai berbisik. Sersan Yanto bangkit duduk, menatapku dengan wajah campuran antara sakit dan kaget, lalu berkata dengan penekanan di setiap kata, "Kau bukan prajurit biasa." Kata-kata itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu,
Saat aku sedang mencuci pakaian di belakang kamar mandi, Komandan Kompi dan seorang perwira staf mendekat. Perwira itu mengamatiku dengan sangat detail, dari postur tubuh, tatapan mata, hingga bekas lebam di lenganku, suaranya rendah dan tenang. "Kau prajurit 1 Budi Santoso?" "Siap, benar," jawabku. "Kudengar teknikmu sangat unik. Berbeda dari yang diajarkan di kesatuan." Aku terdiam. Tetesan air dari pakaian basah jatuh ke lantai semen. Dia menunggu sejenak, lalu melanjutkan, "Jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu. Di militer, orang yang punya kemampuan itu bagus. Tapi terkadang, kemampuan itu datang bersama tanggung jawab dan hal-hal yang tidak terduga." Setelah selesai berbicara, dia berbalik. Sebelum pergi, tatapan matanya membuat punggungku merinding. Tatapan itu sangat mirip dengan tatapan Dan Break yang akan kutemui di stadion nanti. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bermimpi tentang kakek. Dalam mimpi, kakek masih duduk di teras di samping tongkat bambunya, dan halaman tanah bersinar putih karena embun beku. Aku berdiri di hadapannya dengan sikap kuda-kuda, kedua kakiku gemetar. Kakek tidak memarahiku, hanya bertanya dengan sangat pelan, "Budi, akan segera tiba saatnya kau harus menggunakan semua yang Mbah ajarkan. Apa kau tidak takut?" Aku ingin menjawab tidak takut, tetapi mulutku tidak bisa terbuka. Dadaku terasa berat. Kakek menatapku lama, lalu berkata seperti desahan, "Meskipun takut, kau harus menggunakannya. Tapi ingat satu hal. Bela diri itu untuk melindungi orang, bukan untuk menyakiti. Jika kau salah melangkah, hidupmu akan jatuh ke jurang yang dalam." Aku terkejut dan terbangun dari tidur. Jantungku berdebar kencang, dan punggungku basah oleh keringat. Di luar barak, angin malam berdesir melintasi hutan, menimbulkan suara yang sendu seperti desahan panjang. Beberapa hari kemudian, daftar tim atlet resimen diumumkan secara resmi, namaku ada di dalamnya. Tulisan hitam di papan pengumuman itu tidak memberiku kesempatan lagi untuk lari. Agus menatapku dengan wajah campuran antara senang dan khawatir. "Budi, kau akan jadi terkenal sekarang." Aku tersenyum pahit. Aku tidak tahu akan terkenal atau tidak, tapi firasatku mengatakan akan ada masalah besar. Pada hari keberangkatan, aku menerima ransel dan sepatu bot baru. Semuanya bersih, tetapi hatiku rumit seperti benang kusut. Saat menelepon ke rumah, kakek langsung mengangkatnya. Suaranya tenang seperti biasa. Aku mengatakan bahwa aku akan pergi bertanding jauh. Di seberang sana, kakek terdiam sangat lama. Begitu lama hingga kukira sambungannya terputus. Lalu kakek berkata singkat, "Sudah waktunya." Aku menggenggam telepon dengan erat. "Waktu apa, Mbah?" "Waktu di mana kau harus berdiri sendiri di dunia dan menahan badai. Suatu saat kau akan mengerti bahwa ada saatnya Mbah pun harus membayar harga atas apa yang Mbah berikan padamu." Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi kakek menutup telepon. Suara tut 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 yang kering terdengar seperti ramalan buruk di telingaku. Aku menatap langit senja yang memerah. Hatiku terasa berat, seolah mendengar ucapan selamat tinggal yang tak terucapkan. Aku tahu, kejuaraan ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pintu yang akan membawaku lebih dekat pada kebenaran tentang kakek, pada rahasia bekas luka yang tak pernah diceritakannya. Dan saat pintu itu terbuka, mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi prajurit biasa seperti dulu. Bus yang membawa tim atlet meninggalkan markas saat fajar, ketika kabut belum sepenuhnya sirna. Pohon-pohon di sepanjang jalan yang sepi bergoyang ditiup angin pagi. Aku duduk di kursi paling belakang, memandangi jendela yang berdebu. Bayanganku terpantul di kaca, berbaur dengan langit kelabu. Di dalam ranselku, ada seragam bela diri baru. Saat aku meletakkan tanganku di atasnya, hatiku terasa berat, seolah menyentuh barang yang bukan milikku. Di sampingku, Agus menepuk lenganku. "Budi, ini pertama kalinya aku ikut pertandingan sejauh ini, jantungku rasanya mau meledak. Kenapa kau diam saja?" Aku tersenyum tipis. Aku juga berdebar. Hanya saja, di tempat yang berbeda. Agus tidak mengerti, hanya bergumam oh dan menoleh keluar jendela. Aku tahu, semakin jauh bus ini melaju, semakin jauh pula aku dari halaman tanah yang diselimuti embun beku dan sosok kakek yang duduk dengan tongkatnya.
Lokasi kejuaraan adalah sebuah pusat latihan besar di bawah komando Kodam, di sebuah lapangan luas yang dikelilingi barak, bendera-bendera merah berkibar. Saat kami tiba, para atlet dari kesatuan lain sudah berkumpul. Wajah-wajah muda dan tangguh, setiap tatapan seolah menyiratkan api. Di tengah kerumunan itu, aku merasa lebih kecil dari sebelumnya. Upacara pembukaan berlangsung singkat dan hikmat. Setiap kali sebuah kesatuan meneriakkan nama mereka, gemuruhnya mengguncang dadaku. Saat giliran resimen kami, ketua tim berteriak lantang, dan seluruh anggota tim menjawab serempak. Pada saat itu, punggungku merinding, seolah sebuah tangan tak terlihat menekanku dan mengingatkan. Mulai sekarang, aku bukan lagi Budi dari desa, bukan lagi siswa yang dihina selama berbulan-bulan. Aku adalah bagian dari kehormatan kesatuan. Beberapa hari pertama diisi dengan undian pertandingan, penimbangan berat badan, dan tes fisik. Aku melewati semuanya dengan tenang, tidak menonjol, tidak juga tertinggal. Tetapi saat cabang bela diri dimulai, suasana menjadi tegang. Mungkin karena rumor yang menyebar dari resimen kami, tatapan yang mengamatiku semakin banyak. Saat namaku dipanggil untuk pertandingan pertama, jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa mengguncang dada. Lawanku adalah seorang sersan dari pasukan khusus daerah pegunungan, tubuhnya kecil tapi kekar, dan tatapannya tajam seperti pisau. Kami berhadapan di atas matras, memberi hormat sesuai sinyal. Begitu peluit berbunyi, tanpa basa-basi, dia langsung menyerang dengan tendangan bertubi-tubi. Aku mundur setengah langkah dan merendahkan pusat gravitasi. Tendangannya menyapu melewati dadaku. Pada saat itu, di kepalaku tidak ada sorak-sorai, tidak ada wasit, hanya ada ruang yang anehnya sunyi. Napas kasar lawan, suara pakaianku yang bergesekan dengan udara, semuanya terdengar jelas. Saat tendangan ketiga berakhir, aku memutar pinggang dan mengait pergelangan kakinya, menariknya. Dia seketika kehilangan keseimbangan. Dalam sepersekian detik itu, lenganku sudah memegang sikunya dan mematahkannya, membanting tubuhnya ke samping. Gedebuk, semuanya terjadi dalam beberapa detik. Saat wasit menghentikan pertandingan, lawan langsung bangkit dan menatapku seolah tidak percaya. Aku sendiri berdiri terpaku, seperti orang yang jatuh. Kemenangan cepat di pertandingan pertama membuat tribun penonton berbisik. Tatapan-tatapan mulai tertuju padaku secara terang-terangan. Terdengar seseorang berbisik, "Anak itu dari kesatuan mana?" Di luar matras, Sersan Hardi menatapku lama. Tatapan campuran antara senang dan khawatir. Seiring berjalannya pertandingan, lawan-lawanku semakin kuat. Ada yang menyerang seperti badai, ada yang merangsek dengan gigih. Aku terpaksa menggunakan lebih banyak teknik yang selama ini kusembunyikan. Setiap kali aku melakukan kuncian sendi atau memindahkan pusat gravitasi, aku merasa ikatan tak terlihat antara aku dan kakek semakin menegang. Aku takut putus, aku takut terungkap. Setelah 3 pertandingan, aku berhasil masuk ke semifinal. Namaku sekarang sudah sering dipanggil melalui pengeras suara. Di sudut biru, prajurit 1 Budi Santoso. Setiap kali namaku bergema di ruangan luas itu, ujung hidungku terasa panas. Aku tidak tahu apakah karena lelah atau karena emosi lain yang meluap. Malam sebelum semifinal, aku tidak bisa tidur. Rekan-rekanku di kamar semua sudah terlelap kelelahan. Hanya suara napas teratur yang memenuhi ruangan. Aku diam-diam keluar ke koridor dan bersandar di pagar. Memandangi langit malam yang penuh bintang, aku mendengar suara daun-daun yang bergoyang ditiup angin. Aku sangat merindukan kakek. Aku mengeluarkan ponsel, lalu memasukkannya kembali. Rasanya jika aku mendengar suara kakek sekarang, hatiku akan melemah, dan aku tidak boleh lemah. Semifinal diadakan keesokan paginya. Tribun penonton jauh lebih ramai. Lawanku adalah seorang letnan muda lulusan akademi militer. Dia tinggi dan punya latar belakang sebagai atlet bela diri. Hanya dari tatapannya saja, aku sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Peluit berbunyi. Dia tidak langsung menyerang, melainkan mendekat dengan langkah mantap, seolah menggiringku ke tengah matras. Kami berputar, saling mencari celah. Seluruh ototku tegang, dan napasku lebih dalam dari biasanya. Tiba-tiba, dia melancarkan pukulan lurus sekuat palu. Aku memiringkan tubuh dan berhasil menghindar, tetapi bahuku terasa nyeri seperti terserempet. Tanpa sempat berpikir,
Dia merangsek masuk dan mengunci leherku. Berat tubuhnya membuat lututku sejenak goyah. Terdengar seruan dari tribun. Pada saat itu, rasa takut yang sesungguhnya menjalari tulang punggungku. Jika aku dikalahkan dengan teknik biasa, semuanya akan berakhir di sini. Dan tepat pada saat itu, suara kakek terdengar sangat jelas di kepalaku. Suara rendah dan singkat. Jangan lawan kekuatan dengan kekuatan. Gunakan jurus. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkannya di perut bagian bawah. Tiba-tiba, aku memutar pinggang ke kiri, dan tangan kananku menangkap pergelangan tangannya yang menekan. Tangan kiriku melingkar ke belakang punggungnya, menggunakan kekuatannya yang menekan untuk menariknya ke depan. Tubuhnya yang besar goyah. Aku mengerahkan sisa tenaga terakhirku, mengait kakinya dan menjatuhkannya. Gedebuk. Benturannya begitu keras hingga seluruh matras bergetar. Wasit berlari dan memisahkan kami. Letnan itu terbaring di lantai, matanya terbelalak, napasnya terengah-engah. Aku pun terbaring di sampingnya. Kedua tanganku gemetar, dadaku naik turun. Rasanya seperti baru saja merebut kembali nyawaku dari tangan orang lain. Tribun penonton hening selama beberapa detik, lalu meledak dengan sorak-sorai yang gemuruh. Aku tidak mendengar apa-apa lagi. Semua suara terdengar seperti dari tempat yang sangat jauh. Saat aku bangkit dan memberi hormat sesuai prosedur, pandanganku tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang duduk di barisan paling depan tribun komandan. Dia mengenakan seragam jenderal, rambutnya memutih, dan ekspresinya serius. Dia menatapku tanpa berkedip. Jantungku serasa jatuh melihat tatapan itu, tatapan yang sangat familiar. Aku merasa dia tidak hanya menyaksikan kemenanganku, tetapi menembus diriku dan melihat seseorang dari masa lalu yang sangat jauh. Aku turun dari matras di tengah sorak-sorai, tetapi hatiku anehnya terasa kosong. Sersan Hardy berlari dan mencengkeram bahuku dengan erat. "Budi, kau masuk final," aku mengangguk. Mulutku tersenyum, tetapi mataku terasa panas. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu. Yang menantiku di final bukan hanya lawan terkuat di kejuaraan ini, itu adalah pintu yang lebih besar menuju masa lalu kakek. Dan saat pintu itu terbuka, suka atau tidak, aku tidak akan pernah bisa kembali. Final diadakan sore hari, saat matahari menggantung di atas atap gimnasium. Sinar matahari yang masuk miring melalui jendela tinggi menciptakan bayangan panjang dan samar di atas matras. Sejak semifinal berakhir hingga menjelang final, aku merasa seperti berjalan dalam mimpi yang berat. Rekan-rekanku mengerumuniku, menepuk pundak, memberikan air, dan berceloteh untuk meredakan keteganganku. Tetapi semua suara itu hanya lewat di telingaku. Di kepalaku, hanya tersisa tatapan jenderal yang duduk di tribun komandan. Tatapan yang mencekam, yang mengingatkan pada bayangan akrab dari masa lalu. Sersan Hardy duduk di hadapanku, berkata dengan suara yang lebih tenang dari biasanya, "Budi, ini pertandingan terakhir. Lawanmu adalah juara bertahan 2 tahun berturut-turut. Lakukan saja yang terbaik. Kemenangan atau kekalahan sekarang bukan lagi sekadar prestasi, tapi pembuktian dirimu." Aku mengangguk. Aku tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi aku juga tahu dia tidak bisa mengatakan semuanya. Beberapa hal sejak awal sudah berada di luar lingkup kejuaraan ini. Saat pembawa acara memanggil nama kedua petarung, seluruh penonton menahan napas. Lawanku adalah seorang kapten dari pasukan komando. Tubuhnya tidak tinggi, tetapi sekeras baja, langkahnya mantap, dan tatapannya dingin dan tenang. Sesuai sinyal, kami saling memberi hormat. Aku merasakan tanganku menjadi dingin, bukan karena takut, tetapi karena firasat bahwa pertandingan ini akan berbeda dari yang lain. Peluit berbunyi. Kapten itu tidak langsung menyerang, melainkan bergerak perlahan, menekanku. Setiap langkahnya kokoh seperti menancapkan pasak. Aku merendahkan pusat gravitasi, mengatur napas, dan berputar di sekelilingnya. Kami seperti dua lingkaran yang hendak saling menelan. Tiba-tiba dia menyerang. Bukan serangan yang keras, melainkan membenturkan bahunya langsung ke dadaku. Aku mundur selangkah. Punggungku terasa panas akibat benturan, tanpa sempat bereaksi, lengannya melingkari leherku dari belakang dan mencekik. Kekuatannya sangat presisi dan ringkas. Aku merasakan udara di paru-paruku perlahan habis. Saat leherku tercekik,
kepalaku sejenak menjadi kosong. Dan di dalam kekosongan itu, suara kakek terdengar sangat jelas. Kalau lehermu dicekik, jangan meronta. Rendahkan bahumu, putar pinggangmu, dan cari ruang untuk bernapas terlebih dahulu. Aku mengikutinya hampir tanpa sadar. Aku sedikit merendahkan bahu untuk menciptakan celah agar bisa melepaskan leher dari lengannya yang menjepit. Aku memutar pinggang setengah putaran untuk keluar, sambil tangan kiriku menangkap pergelangan tangannya dan mengalirkan tenaganya secara miring. Kapten itu tampak sedikit terkejut, keseimbangannya sejenak goyah. Tepat pada celah itu, aku merangsek masuk, memelintir bahunya, dan membuat tubuhnya condong ke depan. Dua tubuh kami sejenak terkait, lalu jatuh ke matras dengan suara gedebuk. Sisi tubuhku terbentur keras, rasa sakit menjalari, tetapi tanganku masih mengunci sendinya. Kapten itu melawan dengan gigi seperti binatang yang terpojok. Di bawah lenganku, aku bisa merasakan otot-ototnya kejang. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, jika aku melepaskannya sekarang, akulah yang akan kalah. Aku menahan bukan dengan kekuatan lengan, tetapi dengan memusatkan seluruh berat badanku pada kaki. Dan aku menyalurkan kekuatan pelintiran ke seluruh bahunya. Terdengar suara kerak kecil di udara, seperti suara sendi yang beradu. Tubuh kapten itu sejenak berhenti, dan wasit mendekat. Aku merasakan napas lawan melambat. Lalu berhenti sejenak. Wasit berteriak keras, "Berhenti!" Aku melepaskan pegangan dan berguling ke samping, menatap langit-langit. Langit-langit gimnasium berputar perlahan di atasku. Dadaku naik turun dengan hebat, dan setiap kali bernapas, rasanya seperti ada api panas yang menyembur. Saat aku bangkit, kapten itu juga dibantu berdiri. Dia menatapku, bukan lagi tatapan seorang pesaing. Tatapan seseorang yang melihat orang lain menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Dia berkata dengan suara pelan yang hanya bisa kudengar, "Ini bukan bela diri militer." Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya menunduk dalam-dalam. Wasit mengangkat tanganku. Sorak-sorai meledak seperti ombak yang pecah. Aku menang. Budi Santoso dari desa, siswa yang dihina karena besar tapi lemah, berdiri sebagai pemenang di tengah-tengah kejuaraan bela diri tingkat Kodam. Tetapi pada saat itu, aku tidak merasa sebahagia yang kubayangkan. Di dalam hatiku, anehnya, ada perasaan hampa dan berat yang datang bersamaan, seolah aku telah membuka pintu yang terlalu besar, dan di baliknya tidak ada lagi jalan untuk kembali. Saat aku turun dari matras, Sersan Hardi datang dan memelukku erat. Suaranya tercekat. "Budi, kau berhasil." Aku mengangguk. Aku tersenyum, tetapi mataku terasa panas. Teman-temanku datang mengerumuni, menepuk pundak, memegang tangan, dan berteriak. Beberapa dari mereka bahkan matanya memerah karena terharu. Semuanya berputar di sekelilingku seperti badai. Tepat pada saat itu, ada pergerakan di tribun komandan di depan. Pria berseragam jenderal itu bangkit berdiri. Dia perlahan menuruni tangga dan berjalan lurus ke arahku. Tribun penonton menjadi sunyi, seolah ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Aku berdiri kaku di tempat. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terdengar di telingaku. Dia berhenti di hadapanku, mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk waktu yang sangat lama, dengan sangat detail. Tatapan itu membuat punggungku merinding, seperti tatapan kakek yang mengawasiku di halaman tanah yang diselimuti embun beku. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tanganku dengan erat. Tangannya besar dan hangat, tetapi cengkeramannya anehnya kuat. Dia tidak menatap tanganku, melainkan menatap mataku lekat-lekat dan bertanya. Suaranya rendah, tetapi ada getaran aneh yang tercampur di dalamnya. "Teknik yang baru saja kau gunakan? Di mana kau mempelajarinya?" Aku menelan ludah yang terasa kering. Seluruh stadion menahan napas. Aku tahu, saat aku mengatakan, "Saya belajar dari kakek," semuanya akan lepas dari kendaliku dan mengalir ke arah yang berbeda. Tetapi aku tidak bisa berbohong. Aku menjawab pelan, "Lapor, saya belajar dari kakek di rumah." Tangannya yang memegang pergelangan tanganku sejenak mengeras. Matanya sedikit membesar. Seolah menyentuh ingatan yang tertidur sangat dalam. Dia mencengkeram pergelangan tanganku sekali lagi dengan lebih ringan, merendahkan suaranya. "Siapa nama kakekmu?" Aku menggeleng pelan. "Lapor, di desa beliau hanya dipanggil Mbah Karto. Asalnya dari desa kecil di lereng Gunung Lawu."
Mendengar itu, raut wajah pria di hadapanku berubah total. Dia melepaskan tanganku dan mundur setengah langkah, seperti orang yang dadanya dipukul. Suaranya hampir seperti bisikan. Jangan-jangan. Macan dari Lawu. Dia mengangkat kepala dan menatapku lagi. Kali ini, matanya tidak hanya berisi penyelidikan, tetapi keterkejutan yang nyata, dan seperti pada awal segalanya, di tengah keheningan yang disaksikan ribuan orang, dia bertanya dengan jelas, "Kalau begitu, siapa sebenarnya gurumu?" Aku berdiri di bawah sorotan lampu, di tengah ribuan pasang mata, di kepalaku, hanya terlintas sosok kakekku yang kurus, mengenakan pakaian lusuh, berjalan pincang, dengan 3 bekas luka di punggung tangannya. Aku tahu. Pertanyaan ini bukan lagi pertanyaan komandan kepada prajurit. Ini adalah pintu pertama yang langsung menuju ke masa lalu yang telah disembunyikan kakek seumur hidupnya. Saat pertanyaan jenderal itu selesai, seluruh ruang di sekitarku seolah runtuh. Sorak-sorai dan tepuk tangan yang tadi riuh kini lenyap tak berbekas. Udara di dalam stadion menjadi berat dan menyesakkan, dan ribuan pasang mata tertuju padaku, menantikan jawaban. Aku berdiri di sana. Tenggorokanku kering kerontang, dan jantungku berdebar keras seolah mau melompat keluar dari dada. Belum pernah aku merasa sekecil ini. Orang yang berdiri di hadapanku bukan lagi sekadar seorang komandan. Dia adalah orang yang telah menyentuh rahasia terdalam dalam hidup kakekku. Aku menelan ludah dan dengan hati-hati membuka mulut. Lapor. Saya tidak punya guru. Saya hanya belajar beberapa gerakan dari kakek di rumah. Beliau tidak pernah mengatakan itu bela diri apa. Suaraku bergetar saat mengucapkan kata-kata itu, sangat berbeda dengan suaraku yang mantap di atas matras. Sang jenderal menatapku lama. Tatapan matanya bukan lagi ketajaman seorang komandan, melainkan bergetar dengan emosi mendalam yang sulit disembunyikan. Dia mengangkat tangan dan mengusap dagunya pelan, berkata dengan suara rendah, "Tidak mungkin hanya beberapa gerakan biasa. Teknik yang kau gunakan barusan bukan bela diri pertunjukan, atau bela diri olahraga. Itu adalah teknik untuk hidup dan mati di medan perang." Dia menoleh ke Sersan Hardi dan perwira lain di sekitarnya, merendahkan suaranya lebih jauh, "Kalian juga melihatnya dengan jelas, bukan? Teknik mematahkan leher untuk menekan tulang belakang, sambil memelintir pinggang untuk mematahkan siku. Itu adalah teknik yang hanya diajarkan kepada anggota pasukan khusus yang diterjunkan ke medan tempur." Sersan Hardi mengangguk pelan. Wajahnya juga berubah. Mendengar kata-kata itu, bulu kudukku meremang. Sesuatu yang kuanggap hanya sebagai latihan untuk menyehatkan badan, tiba-tiba menjadi begitu mengerikan, aku bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sang jenderal kembali menoleh padaku. Suaranya sedikit melunak, "Ikut aku sebentar." Aku terkejut dan menatap Sersan Hardi. Dia memberiku anggukan pelan dengan mata yang penuh campuran antara khawatir dan penasaran. Aku mengikuti sang jenderal ke sebuah koridor sepi di belakang tribun. Suara bising stadion menjauh di belakang kami, dan hanya suara langkah sepatu kami berdua yang menggema di koridor. Saat tiba di sebuah lahan kosong di belakang gimnasium, sang jenderal berhenti dan berbalik menatapku. Sekarang dia tidak lagi terlihat seperti atasan yang kaku, melainkan seperti seseorang yang mencoba menemukan kepingan ingatan lama. Perlahan dia bertanya, "Apa kakekmu pernah bercerita tentang perang?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Jenderal. Tidak pernah sama sekali. Beliau lebih sering bercerita tentang bertani atau urusan desa. Kalau saya tanya tentang bekas luka di tangannya, beliau hanya bilang itu kecelakaan saat masih muda." Sang jenderal tersenyum tipis. Tapi itu adalah senyum yang sangat sedih. "Kecelakaan?" "Ya. Kalaupun itu kecelakaan, pastilah kecelakaan seorang penyintas di perbatasan hidup dan mati." Dia mengangkat kepala, menatap langit pucat di balik gedung, dan merendahkan suaranya. "Puluhan tahun yang lalu, aku punya seorang kawan seperjuangan yang sangat dekat, namanya Suryo Kuncoro. Tubuhnya kurus, dan kaki kirinya terluka parah. Tapi dalam pertempuran jarak dekat, tidak ada yang bisa menandinginya. Kami memanggilnya Macan dari Lawu, karena kampung halamannya di sana." Jantungku serasa jatuh. Macan dari Lawu. Dua kata itu menghantam ingatanku dengan keras. Membuatku menelusuri kembali satu persatu kenangan tentang kakek. Kakek bilang beliau berasal dari lereng Gunung Lawu,
dan dulu pernah tinggal di dekat sebuah rawa. Aku membeku di tempat. Kakiku terasa lemas. Sang jenderal melanjutkan. Suaranya kini bergetar halus. Pasukan kami terlibat dalam pertempuran sengit di perbatasan. Suatu malam, saat operasi mundur, Kamrat Suryo sendirian menahan musuh agar teman-temannya bisa melarikan diri. Saat kami kembali, lokasi itu sudah hancur lebur, hanya tersisa bercak darah. Semua mengira dia gugur. Setelah itu, pasukan mengadakan upacara untuk mengenangnya. Dia menoleh dan menatap mataku lekat-lekat. Tapi teknik yang kau tunjukkan di matras tadi, tidak mungkin milik orang yang sudah mati. Dadaku terasa sesak. Tanpa sadar, terbayang sosok kakek yang sendirian berlatih di halaman di bawah sinar bulan. Tubuh kurus, kaki pincang, tetapi gerakan yang anehnya ringkas dan presisi. Aku berkata tergagap. Jenderal, kakek saya sudah berusia lebih dari 80 tahun, dan kaki kirinya memang pincang sejak kecil, jadi beliau sulit berjalan. Sang jenderal menatap mataku dalam-dalam, berkata dengan suara serak, luka yang dideritanya saat itu juga di kaki kiri. Kata-kata itu seperti pisau yang membelah semua keraguan. Seluruh tenagaku hilang, dan aku sedikit bersandar pada dinding di belakangku. Di kepalaku, ratusan kepingan ingatan pecah, lalu tersusun kembali menjadi satu gambaran yang jelas. Setelah beberapa saat, sang jenderal kembali membuka mulut. Jika kakekmu benar orangnya, berarti entah karena alasan apa, dia menghilang dari catatan militer dan hidup menyembunyikan identitasnya selama puluhan tahun. Kami sudah mencarinya di mana-mana tapi tidak ketemu. Ternyata takdir memang aneh. Aku bisa bertemu dengannya lagi di sini, melalui dirimu. Aku menunduk, kedua tanganku gemetar tak terkendali. Bukan karena takut, tetapi karena emosi besar yang meluap di dada, campuran antara bangga, sedih, dan bingung. Kakekku yang setiap hari memakai topi usang dan menyirami kebun. Kakekku yang menggendongku menyeberangi sungai yang meluap saat aku kecil. Ternyata beliau adalah bagian dari sejarah yang belum pernah kusentuh. Sang jenderal meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhan yang sangat mantap. Tenang saja. Masalah ini akan aku periksa kembali catatannya. Tapi mulai sekarang, kau harus berhati-hati. Bukan untukmu, tapi untuk orang di belakangmu. Aku mengangkat kepala menatapnya. Memikirkan kakek di desa, jantungku kembali sesak. Dengan hati-hati aku berkata, lapor. Saya hanya ingin kakek saya hidup dengan tenang. Dia mengangguk perlahan. Aku mengerti. Aku juga menginginkan hal yang sama. Kami kembali ke stadion. Saat aku muncul, penonton kembali bersorak dan bertepuk tangan. Mereka hanya tahu aku adalah juara kejuaraan dan pembuat kejutan besar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik layar, sebuah masa lalu yang besar sedang bangkit secara diam-diam. Sersan Hardi berlari ke sisiku dan berbisik di telingaku. Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Aku menahan emosi dan menggelengkan kepala. Nanti saya ceritakan. Saat berdiri di podium kehormatan, mendengar alunan musik yang megah sambil menatap tribun, hatiku terasa seberat timah. Kehormatan ini bukan lagi hanya kebahagiaan pribadiku. Aku sadar, mulai saat ini, jalan di hadapanku telah berbelok ke arah yang berbeda. Jalan yang tidak hanya berisi latihan dan pertandingan, tetapi juga rahasia kakek, dan mungkin bahaya yang selama puluhan tahun telah dihindarinya. Malam itu, kembali ke barak, aku nyaris tidak bisa tidur. Di kepalaku hanya berputar satu pertanyaan, jika kakek benar-benar macan dari Lawu, yang dianggap telah gugur, mengapa beliau diam selama puluhan tahun? Dan keheningan itu, sekarang akan pecah dengan cara seperti apa? Malam itu adalah malam terpanjang yang pernah kualami selama di militer. Lampu di barak dipadamkan, dan suara napas teratur terdengar di antara ranjang-ranjang tingkat. Aku masih terjaga, menatap langit-langit yang gelap, sosok sang jenderal, cerita tentang macan dari Lawu, tatapan matanya yang terkejut, semuanya bercampur aduk di kepalaku dan tidak mau pergi. Aku sadar. Sejak aku turun dari matras final itu, takdirku dan takdir kakek telah terikat lebih erat dari sebelumnya. Bukan lagi dua garis sejajar. Menjelang fajar, barulah aku bisa memejamkan mata sejenak. Tidak lama, tetapi dalam mimpi aku berdiri di tengah hutan yang gelap,
bau mesiu dan tanah lembab menusuk hidung. Di tengah kabut pekat, seorang pria berjalan pincang ke arahku. Darah mengalir dari salah satu pahanya. Aku mengenalinya dengan jelas, meskipun berdebu perang, itu adalah kakek di masa mudanya. Aku berteriak, "Mbah!" Tetapi suaraku tidak keluar. Dia menoleh padaku. Tatapannya sangat tenang, lalu berbalik dan menghilang kembali ke dalam kabut. Aku terkejut dan terbangun. Punggungku basah kuyup oleh keringat. Keesokan paginya, pada upacara penutupan di markas, aku naik ke panggung untuk menerima piagam dan medali, tepuk tangan riuh, tetapi hatiku anehnya terasa kosong. Setelah semua acara selesai, Sersan Hardi menarikku ke sudut dan berkata pelan, "Panglima divisi ingin bertemu denganmu nanti sore." Jantungku serasa jatuh. Aku sudah menduga pertemuan ini akan terjadi cepat atau lambat. Sore harinya, sang jenderal menemuiku di sebuah ruang tamu kecil di belakang gedung komando. Ruangan itu sederhana, perabotan kayu berwarna gelap, dan beberapa foto tua yang sudah pudar tergantung di dinding. Dia menuangkan secangkir teh untukku, mendorongnya ke hadapanku, lalu perlahan duduk. "Tadi malam bisa tidur?" Aku menggeleng pelan. Dia menatapku dengan tatapan kasihan. Aku juga. Dia mengeluarkan sebuah map tua dari laci. Kertasnya sudah menguning, dan ujung-ujungnya usang. Dia membalik halaman satu persatu dengan sangat perlahan. Seolah tulisan di dalamnya terasa menyakitkan. Ini catatan tentang Macan dari Lawu. Setelah pertempuran itu, semua informasi berhenti di sini. Dia menunjuk bagian yang mencatat waktu hilangnya. Tidak ada jasad, tidak ada bukti gugur. Hanya jejak darah di tanah hutan dan bekas seretan. Kami sudah mencari berulang kali, tapi tidak menemukan apa-apa. Pimpinan terpaksa melakukan prosedur pemakaman. Aku menatap tulisan itu, dadaku terasa sesak. Selama puluhan tahun, di mata kawan-kawannya, kakek adalah orang yang sudah mati, dan di mataku, kakek adalah orang tua biasa yang membungkuk mencangkul di ladang dan membangunkanku setiap pagi untuk mengajarkan gerakan-gerakan aneh. Dua kehidupan itu kini bertabrakan di sore yang sunyi ini. Aku tidak akan bertanya kenapa kakekmu tidak kembali ke kesatuan, sang jenderal melanjutkan, suaranya merendah. Setiap orang punya alasan untuk menghilang, mungkin untuk bertahan hidup, mungkin untuk melupakan, atau mungkin untuk melindungi sesuatu. Dia menatap mataku dalam-dalam. Tapi sekarang, fakta bahwa kau muncul dan menggunakan teknik yang hanya dimiliki oleh pasukan, Macan dari Lawu, tidak bisa lagi kami abaikan. Aku menggenggam cangkir teh dengan erat. Hawa panasnya terasa di telapak tangan, tetapi aku tetap merasa dingin. "Jenderal, jika kakek saya tidak ingin terungkap, tolong jangan ganggu hidupnya." Aku berkata hampir memohon. Dia terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Aku tidak akan mempublikasikan apapun sampai aku bertemu langsung dengannya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kau hindari." "Apa itu?" "Jenderal?" tanyaku pelan. "Ada usulan dari atasan agar kau mengikuti program pelatihan khusus, persiapan untuk misi di masa depan. Mereka tahu kau tidak biasa, dan sekali kau menarik perhatian, mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Hawa dingin menjalari tulang punggungku. Kakek berusaha bersembunyi seumur hidup, dan aku, hanya karena satu kejuaraan, masuk ke dalam radar para petinggi. Aku bertanya pelan. "Apakah saya tidak punya hak untuk menolak?" Sang jenderal menatapku. Tatapannya tegas namun manusiawi. "Di militer kau punya hak untuk menyatakan pendapatmu. Tapi aku tidak bisa menjamin pendapat itu akan diterima." "Mengerti?" Aku mengerti. Dan karena mengerti, dadaku terasa semakin berat. Pertemuan itu berakhir dengan jabat tangan yang erat. Saat aku keluar dari ruang tamu, langit senja di markas militer membara seperti api, dan angin bertiup kencang, membuat bendera merah putih berkibar dengan suara gemuruh. Tiba-tiba terlintas di benakku, mungkin hari-hari paling damai dalam hidupku adalah saat-saat fajar di halaman tanah rumah, melakukan kuda-kuda, ketika aku belum tahu siapa kakekku sebenarnya. Malam itu, aku menelepon ke rumah. Kakek mengangkatnya dengan cepat, seolah sudah menungguku. Terdengar suara jangkrik dari kebun, dan batuk kering kakek. Aku terdiam lama, lalu akhirnya membuka mulut. "Mbah, saya menang." Kakek tersenyum lembut. "Iya,
Mbah sudah dengar kemarin. Aku menahan napas. Dan orang-orang mulai bertanya tentang Mbah. Di seberang sana, tiba-tiba hening. Keheningan yang menyesakan. Akhirnya, suara kakek terdengar rendah dan lambat. Budi, ada hal-hal yang akan terbuka jika sudah waktunya. Tapi bagaimana cara membukanya, itu masih menjadi pilihan kita. Jangan khawatirkan Mbah, khawatirkan dirimu sendiri. Aku menggigit bibir. Ujung hidungku terasa panas. Saya takut kehidupan tenang Mbah akan hilang. Kakek tertawa sangat pelan. Ketenangan sejati itu bukan saat tidak ada yang mengenalmu, tapi saat di dalam hati kau tidak lagi melarikan diri. Mungkin Mbah juga sudah cukup lama melarikan diri. Aku baru menyadari air mataku mengalir setelah menutup telepon. Pada saat itu, aku mengerti bahwa hari di mana kakek harus menghadapi masa lalunya akan segera tiba, dan mungkin akulah orang yang akan berdiri di garis perbatasan itu. Malamnya, aku pergi ke lapangan dan berdiri sendirian. Angin yang membawa bau debu dan rumput bertiup kencang. Aku merendahkan pusat gravitasi dan melakukan kuda-kuda, seperti yang diajarkan kakek, tapi kali ini, di benakku bukan lagi hanya pikiran tentang latihan fisik. Aku berdiri di antara dua dunia. Satu adalah masa kini dari kehidupan militer yang keras, yang lain adalah masa lalu kakek yang dalam. Dan aku tahu, satu langkah lagi, kedua dunia itu akan bertabrakan tanpa bisa dihindari. Setelah panggilan telepon malam itu, aku melewati hari-hari penantian yang paling berat. Setiap pagi saat membuka mata dan melihat lapangan yang membeku, aku merasa seperti berdiri di atas lapisan es tipis. Satu langkah salah, semuanya akan hancur berkeping-keping. Sersan Hardy masih memperlakukanku seperti biasa. Dia berteriak jika perlu, dan memberiku latihan yang paling berat. Tapi aku tahu, di dalam tatapan matanya, ada kekhawatiran yang samar. Rekan-rekanku mulai memanggilku sang juara dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Aku hanya tersenyum pahit. Di hatiku, kemenangan itu sudah lama berlalu, dan tempatnya diisi oleh kegelisahan yang tak menentu. 3 hari setelah kejuaraan, aku menerima perintah untuk melapor ke ruang komando. Surat perintah di tanganku terasa ringan, tetapi bagiku seberat batu. Aku berjalan menyusuri koridor panjang. Suara langkah kakiku terdengar sangat keras. Di depan pintu kantor, aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk. Sang jenderal dari hari itu, dan seorang perwira staf lainnya duduk di meja. Suasananya serius, tetapi tidak tegang. Sang jenderal mempersilakanku duduk, dia menatapku sejenak, lalu berkata langsung, "Pimpinan telah menyetujui partisipasimu dalam program pelatihan khusus. Durasinya 6 bulan, dimulai minggu depan." Mendengar itu, jantungku serasa jatuh. Lapor. Bisakah saya mengajukan penundaan? Kakek saya di rumah. Sebelum aku selesai, dia mengangkat tangan untuk menghentikanku. Aku mengerti apa yang kau khawatirkan. Tapi kau juga harus tahu, sekali kau terpilih, kau tidak lagi terlihat sebagai orang biasa di mata mereka. Keraguanmu justru bisa memancing rasa penasaran orang lain. Dia menatap mataku dalam-dalam. Semakin kau mundur, semakin mereka akan menggali. Aku menunduk. Pikiranku kacau. Yang kuinginkan hanyalah menyelesaikan wajib militer dengan selamat, kembali ke kampung, dan menjalani kehidupan biasa bersama kakek, mencangkul di ladang dan makan malam bersama. Tapi sekarang, jalan di hadapanku telah berbelok tajam, bahkan jalan untuk kembali pun tak terlihat. Sang jenderal perlahan melanjutkan. Dan tentang kakekmu, aku sudah memeriksanya melalui data kependudukan setempat. Memang benar ada seorang tua bernama Mbah Karto yang tinggal di desa lereng Gunung Lawu, kaki kirinya pincang. Dan telah hidup tenang selama bertahun-tahun. Catatan kependudukannya juga cocok dengan yang kau katakan. Hanya saja, dia berhenti sejenak. Secara administratif, catatan masa lalunya sebelum usia 40-an hampir kosong. Dadaku sesak. Jadi, apa yang akan jenderal lakukan? Aku harus menemuinya langsung. Kata-kata singkatnya jatuh seperti batu ke permukaan air. Bukan sebagai perwira, tapi sebagai seseorang yang pernah berutang budi padanya. Aku menatapnya dengan wajah terkejut. "Jenderal, jika kakek saya tidak mau," sang jenderal menggelengkan kepala, "kau tidak akan tahu. Ada utang yang tidak seharusnya dibawa mati oleh orang yang masih hidup."
Aku berutang nyawa padanya. Jika beliau benar, macan dari Lawu, aku harus menemuinya. Seluruh tubuhku terasa dingin. Punggung bungkuk kakek yang menyalakan api di dapur kecil, sosoknya yang kurus di bawah lampu minyak, terbayang jelas di kepalaku. Aku takut hari-hari tenang itu akan hancur. Tapi aku juga mengerti, beberapa kepingan hidup, semakin dihindari, akan semakin gigih mengejar. Aku hanya bisa berkata pelan, "Lapor, bolehkah saya memberitahu kakek terlebih dahulu lewat telepon?" Dia mengangguk. Malam itu, aku pergi ke lapangan dan menelepon ke rumah. Kali ini, kakek menjawab setelah beberapa saat. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku berkata dengan sangat perlahan, "Mbah, ada seseorang yang ingin bertemu Mbah." Di seberang sana, kakek terdiam lama, lalu bertanya, "Orang militer?" Aku terkejut. "Bagaimana Mbah tahu?" Kakek tersenyum tipis. "Orang biasa tidak akan menggali hal yang sudah terkubur. Kedatangan mereka berarti akhir sudah dekat." Aku menghela napas. "Mereka bilang pernah berutang budi pada Mbah." Kakek kembali terdiam. Keheningan kali ini begitu panjang hingga suara angin yang menyapu rumpun bambu di belakang rumah, suara daun-daun yang bergesekan, terdengar jelas. Akhirnya, kakek berkata dengan suara sangat pelan, "Budi, ada pertemuan yang tidak bisa dihindari. Sampaikan pada mereka, jika mau, datanglah ke desa kita 3 hari lagi." Mendengar itu, hatiku sedikit lega, sekaligus berkali-kali lipat lebih berat. Aku tahu, momen konfrontasi yang telah dihindari kakek selama puluhan tahun akhirnya akan tiba. Aku bertanya hati-hati, "Apa Mbah menyesal telah mengajarkan jurus-jurus itu padaku?" Kakek tersenyum lembut. Suara tawanya begitu kecil seolah terbawa angin. "Jika Mbah tidak mengajarkannya, kau tidak akan berada di posisimu sekarang. Mbah hanya takut kau harus menanggung beban yang dulu Mbah pikul." 3 hari itu berlalu lambat seperti tetesan air di atas batu. Aku menjalani latihan dengan separuh hati menanti, separuh hati cemas. Pada hari ketiga, sebuah jeep militer berwarna hijau tua meninggalkan markas pagi-pagi sekali. Di dalamnya ada sang jenderal dan 2 orang perwira. Aku memberi hormat saat mobil itu pergi. Firasat yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Seolah perjalanan itu akan mengubah banyak hal untuk selamanya. Sore itu, aku menerima telepon dari kakek. Di seberang sana, suara kakek bergetar halus, tetapi sangat tenang. "Budi, Mbah sudah bertemu mereka." Jantungku serasa jatuh. "Bagaimana?" "Mbah," kakek menghela napas. Helaan napas yang dalam, seolah melepaskan beban seumur hidup. "Komandan itu? Ternyata dialah orang yang kubawa keluar dari kepungan waktu itu. Aku kira dia sudah mati. Tapi ternyata dia selamat. Aku tidak menyangka dia masih hidup sampai hari ini." Tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kakek melanjutkan. "Kami berbicara lama. Tentang kawan-kawan yang gugur, tentang malam-malam di tengah desingan peluru, dan tentang kepergianku dari kesatuan tanpa pamit. Mereka tidak menyalahkanku, tapi di mata mereka, aku tetaplah orang yang sudah mati." Air mataku mengalir. "Jadi, apa Mbah menyesal telah pergi?" Kakek terdiam sejenak, lalu menjawab, "Jika aku tidak pergi, aku tidak akan selamat untuk membesarkanmu. Tapi karena aku pergi, aku menanggung penyesalan karena tidak bisa membalas budi kawan-kawanku seumur hidup. Setiap pilihan ada harganya, Budi." Aku menggenggam telepon dengan erat. "Apa mereka menyusahkan Mbah?" Kakek tersenyum lembut. "Tidak. Mereka hanya menatapku sangat lama, seperti melihat orang yang kembali dari alam baka." Beberapa saat kemudian, kakek merendahkan suaranya dan menambahkan, "Tapi mulai hari ini, Mbah tidak bisa lagi bersembunyi. Bayangan, macan dari Lawu, telah kembali." Pada saat itu, aku tahu bahwa kehidupan tenang kakek tidak akan lagi sama, dan jalanku juga akan terikat lebih erat dengan jalan lama kakek. Kekhawatiran yang sesungguhnya muncul di hatiku. Apakah aku cukup kuat untuk melanjutkan jalan yang belum selesai ditempuh kakek? Atau akankah aku mengulangi kehilangan yang dipikul kakek seumur hidupnya? Setelah menerima telepon bahwa kakek telah bertemu kembali dengan kawan lamanya, perasaan aneh menyelimuti hatiku. Rasanya seperti seutas benang tak terlihat yang tadinya longgar, kini menegang hingga batasnya. Aku senang karena kakek tidak perlu lagi lari dari masa lalunya,
tetapi juga cemas bahwa kembalinya bayangan, macan dari Lawu, tidak akan berakhir hanya dengan sebuah pertemuan. Beberapa hari berikutnya, aku sibuk mengurus administrasi untuk program pelatihan khusus, dokumen, pemeriksaan latar belakang, tes kesehatan. Semua prosedur berjalan cepat seolah tidak memberiku waktu untuk berubah pikiran. Sambil menunggu keberangkatan, aku mengajukan cuti 1 hari dari kesatuan untuk pulang. Sersan Hardi menatapku lama, lalu mengangguk. Terkadang, bisa pulang ke rumah saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Aku naik bus antar kota pagi-pagi sekali menuju kampung halaman. Jalan tanah yang akrab menuju desa masih menerbangkan debu, dan pohon-pohon di pinggir jalan masih berdiri. Tetapi semuanya terasa lebih asing dari sebelumnya. Di kepalaku, bukan lagi gambaran anak kecil yang berlatih mengikuti kakek. Masa lalu seorang prajurit yang berdiri di ambang hidup dan mati telah menggantikannya. Saat aku memasuki halaman, kakek sedang duduk di beranda, meraut bambu, melihatku. Beliau berhenti dan menatapku lama. Tatapan mata kakek benar-benar berbeda dari biasanya, bukan tatapan lembut dan tenang, melainkan dalam dan berat, seolah telah melewati waktu yang sangat panjang dan sulit. Aku memanggil, "Mbah," dengan suara bergetar. Kakek mengangguk, meletakkan pisaunya, dan perlahan bangkit. Saat aku mendekat, aku sadar punggung kakek jauh lebih bungkuk dari sebelumnya, dan rambutnya hampir seluruhnya memutih. Kami duduk berhadapan di teras, terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, kakek yang memecah keheningan. "Budi, sekarang kau pasti sudah tahu semuanya." Aku menunduk. "Saya hanya tahu sebagian, Mbah. Bagian yang diingat orang lain. Bagian yang Mbah pikul sendirian, saya belum mengerti." Kakek menghela napas. Pandangannya tertuju pada kebun yang daun-daunnya bergoyang ditiup angin. Waktu itu, jika Mbah tidak meninggalkan kesatuan, Mbah pasti sudah mati di pinggir hutan itu. Peluru yang bersarang di kaki kiri Mbah hampir merenggut nyawaku. Orang-orang mengira Mbah gugur dan mengadakan upacara, tapi Mbah diselamatkan oleh sebuah keluarga sipil. Setelah pulih, saat Mbah kembali mencari kesatuan, semuanya sudah berubah. Kawan-kawan sudah pindah ke tempat lain, dan nama Mbah sudah ada di daftar korban gugur. Mbah berada di persimpangan. Kembali ke masa lalu, atau tetap menjadi orang tanpa nama? Kakek tersenyum sedih. Akhirnya, Mbah memilih untuk tetap tinggal, bukan karena takut, tapi karena Mbah sudah terlalu lelah dengan kehidupan yang penuh darah dan kematian. Mbah hanya ingin menjadi orang biasa. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Lalu, bela diri itu, kenapa Mbah mengajarkannya padaku? Kakek menatap mataku lekat-lekat untuk waktu yang lama. "Mbah takut kau lemah. Orang lemah mudah tumbang oleh badai kehidupan. Mbah ingin kau bisa melindungi dirimu dulu, baru setelah itu melindungi orang lain. Mbah tidak pernah mengajarkanmu untuk menjadi pahlawan." Aku menggigit bibir. Tapi karena saya tahu semua itu, orang-orang jadi menemukan Mbah. Kakek mengangguk. "Mbah tahu. Sejak kau masuk tim atlet, Mbah sudah tahu hari seperti ini akan datang." Aku memegang tangan kakek, tangan kurus yang penuh kapalan. "Mereka akan terus mencari Mbah. Saya akan segera pergi untuk pelatihan khusus. Saya khawatir Mbah akan sendirian setelah saya pergi." Kakek menggenggam tanganku dengan lembut. Genggaman yang lemah namun hangat. "Budi, si tua ini sudah melewati semua badai. Badai yang tersisa sekarang adalah bagian Mbah. Kau tidak boleh berhenti karena Mbah, dan Mbah juga tidak boleh lagi bersembunyi karenamu." Sore itu, aku dan kakek pergi ke halaman tanah yang tua. Halaman itu retak karena waktu, dan lumut menutupi beberapa bagiannya. Kakek berdiri dengan tongkatnya, menatapku. "Coba lakukan sekali lagi, biar Mbah lihat untuk terakhir kalinya." Di bawah matahari senja, aku melakukan kuda-kuda. Angin sore yang sejuk bertiup. Kakek tidak lagi menyentuhku dengan tongkatnya seperti dulu, hanya membimbing dengan kata-kata. "Rendahkan lagi pusat gravitasimu. Lepaskan tenaga di bahu. Bernapas dengan perut. Jangan biarkan kepalamu mendahului tubuh." Aku mengikuti setiap gerakan, merasakan energi bergerak di dalam tubuhku. Ini adalah latihan terberat yang pernah kurasakan. Setelah latihan selesai, kakek terduduk di teras, terengah-engah. Aku segera mendekat untuk menopangnya. "Mbah, kalau lelah jangan dipaksakan.
Kakek menggeleng. Tidak apa-apa. Mbah hanya takut nanti Mbah lupa dan tidak bisa lagi mengajarkanmu. Kata-kata itu membuat mataku panas. Malam itu aku tidur di rumah. Malam di desa begitu sunyi, hanya suara serangga dari kebun yang terdengar. Aku berbaring, tetapi tidak bisa tidur. Menjelang fajar, terdengar suara batuk kakek dari dapur. Saat aku keluar, kakek sedang diam-diam membungkus sepotong logam kemerahan dengan kain usang. Kakek meletakkannya di tanganku. Ini serpihan peluru yang dulu dikeluarkan dari kaki Mbah. Ingatlah, ada perang yang meskipun dimenangkan, akan tetap menyakitkan seumur hidup. Aku tidak bisa menahan air mata. Saya tidak mau hidup seperti Mbah. Kakek menatapku lembut. Tidak ada yang mau. Tapi tidak ada juga yang bisa menghindarinya, yang penting adalah tidak kehilangan kemanusiaan, dan tidak kehilangan dirimu sendiri. Keesokan paginya, aku meninggalkan rumah saat kabut masih tebal. Kakek berdiri di teras. Punggungnya yang bungkuk semakin mengecil di belakangku. Kali ini, aku tidak berani menoleh lagi. Rasanya jika menoleh, aku tidak akan bisa melangkah. Begitu kembali ke markas, aku menerima perintah untuk berangkat minggu itu juga. Malam sebelum berangkat, Sersan Hardi duduk bersamaku di tangga depan barak. Dia menyodorkan sebatang rokok, meskipun tahu aku tidak begitu merokok. Budi, aku tidak tahu kakekmu dulu orang seperti apa. Tapi aku tahu, setelah kau muncul, kompi kita berubah. Aku tersenyum pahit. Jadi lebih berisik, mungkin. Dia menggeleng. Jadi lebih kokoh. Aku menatap langit yang penuh bintang. Perasaan yang sangat jelas muncul di hatiku. Perjalanan di depan, bukan lagi sekadar pelatihan. Ini adalah awal dari ujian yang lebih panjang dan dalam, yang terbentang lurus dari masa lalu kakek menuju masa depanku. Dan bagiku, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Pagi hari keberangkatan, aku mengenakan ranselku sebelum fajar dan berdiri di depan gerbang utama markas. Embun membeku di setiap dahan pohon, dan angin pagi menusuk punggungku dengan dingin. Sebuah truk militer yang akan menjemput para peserta pelatihan khusus sudah menyala di lapangan. Suara mesinnya seperti detak jantung yang tergesa-gesa dari orang-orang yang akan memasuki kehidupan baru. Di barisan yang mengantar, tidak terlihat sosok Agus. Hanya Sersan Hardi yang berdiri diam di dekatnya. Saat aku mendekat, dia mengulurkan tangan. Jaga diri, dan selalu jaga kepalamu tetap dingin. Aku menggenggam tangannya erat, hanya bisa menjawab, siap. Pintu truk tertutup, dan markas menjauh di belakangku. Rasanya seperti mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang lama. Beberapa jam kemudian, truk memasuki pegunungan yang dalam. Pusat pelatihan berada di sebuah lembah terpencil, yang dikelilingi hutan lebat. Sinyal ponsel hampir tidak ada. Saat turun dari truk, aku sadar tempat ini bukan untuk orang-orang yang ingin kembali. Sejak hari pertama, pelatihan itu jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Tidak ada lagi terompet bangun pagi pada waktu yang ditentukan, tidak ada lagi lapangan yang akrab, hanya ada perintah yang datang tiba-tiba di tengah hutan belantara. Lintas alam malam di pegunungan, panjat tebing di tengah hujan, berenang di lembah berkabut, sambil memikul ransel yang beratnya serasa mau mematahkan tulang. Beberapa malam, aku begitu lelah hingga tertidur begitu berbaring di tanah, dan di telingaku masih terngiang deru napasku sendiri. Tetapi justru di tengah hutan belantara inilah, aku merasakan ajaran yang telah ditanamkan kakek di tubuhku dengan lebih jelas. Saat tenagaku habis, alih-alih bertahan dengan kemauan buta, aku menarik napas dalam-dalam agar kakiku menapak kokoh di tanah. Suatu kali, di tengah kabut tebal, seluruh tim kami tersesat, bahkan pemandu pun kehilangan arah dan kebingungan. Tetapi telingaku mendengar suara air mengalir yang sangat kecil dari arah kiri, dan di dalam angin tercium bau bebatuan lembah yang basah. Aku mengusulkan untuk pergi ke arah itu. Benar saja, 30 menit kemudian, kami tiba di tepi sebuah sungai kering. Komandan menatapku lama, lalu berkata singkat, "Kau punya indera yang tidak dimiliki orang biasa." Malam itu, berbaring di tepi sungai, aku menatap secuil langit yang terlihat di antara dahan-dahan. Tiba-tiba aku teringat serpihan logam yang diberikan kakek sebelum berangkat. Aku mengeluarkannya dari ransel dan meletakkannya di telapak tangan. Serpihan logam kecil yang kusam itu tiba-tiba terasa berat. Itu bukan lagi sekadar serpihan peluru.
Itu adalah tanda pengingat bahwa ada luka yang tidak tinggal di daging, tetapi di ingatan. Setelah hampir sebulan berlatih, aku dipanggil secara pribadi oleh komandan pelatihan. Dia orang yang irit bicara, dan wajahnya sekeras batu. Dia menatap berkasku lama, lalu bertanya langsung, "Kau tahu kenapa kau dipilih?" Aku menegakkan punggung dan menjawab, "Belum tahu, Komandan." Dia mengangguk. "Karena kau punya sesuatu yang sangat mirip dengan orang-orang yang selamat dari medan perang sungguhan, bukan teknik, tapi insting untuk tidak kehilangan ketenangan di hadapan bahaya." Aku terdiam. Di benakku, terbayang sosok kakek di atas halaman tanah yang diselimuti embun beku. Mungkin ketenangan itulah yang membuat kakek selamat, tetapi pada saat yang sama, itu pulalah yang membuatnya hidup dalam keheningan seumur hidup. Suatu malam akhir pekan, saat seluruh pusat pelatihan gelap gulita, aku tiba-tiba menerima perintah untuk datang ke pos jaga. Di sana, jenderal yang dulu itu sudah berdiri menunggu. Dia terlihat sedikit lebih kurus dari sebelumnya, dan rambutnya yang memutih tampak sangat jelas di bawah cahaya redup. Saat aku memberi hormat, dia melambaikan tangan. "Tidak perlu formalitas, aku datang untuk menemuimu." Kami duduk berhadapan di tangga batu. Hutan malam itu sunyi mencekam. Dia menatapku dan berkata pelan, "Beberapa waktu lalu, aku kembali mengunjungi kampung halamanmu." Jantungku serasa jatuh. "Apakah kakek saya sehat?" Dia mengangguk. "Masih seperti dulu. Lebih kurus, rambutnya lebih putih, tapi tatapan matanya masih sama." Beliau tidak memanggilku jenderal, tapi memanggil namaku. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. "Apa yang kalian bicarakan?" Sang jenderal menatap langit malam, merendahkan suaranya. "Kami bicara tentang orang-orang yang telah tiada, tentang orang-orang yang belum bisa dilupakan, tentang malam saat beliau meninggalkan kesatuan, dan tentang dirimu." Aku terkejut. "Tentang saya?" Dia mengangguk. Beliau bertanya apakah jalan yang sedang kutempuh ini sama dengan jalan yang dulu beliau tempuh. Aku tidak bisa menjawab, aku menunduk. Aku pun tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sang jenderal meletakkan tangannya di bahuku. "Kau tahu, dulu, kakekmu selalu berjalan di barisan paling belakang. Bukan karena lemah, tapi karena beliau tidak ingin meninggalkan siapapun di belakang. Kau mirip dengannya. Tapi zamanmu berbeda. Kau tidak bisa hidup bersembunyi seperti beliau." Aku menggigit bibir. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Dia menatap mataku lekat-lekat. Tatapannya tegas. "Kau harus menunjukkan semua yang kau miliki dan hidup dengan tegap, dan terima harga yang harus kau bayar untuk itu." Setelah sang jenderal pergi, aku duduk lama di tangga batu. Angin hutan terasa dingin menusuk. Di benakku, tergambar jelas dua jalan. Satu, berjalan lebih dalam di jalan khusus ini, menghadapi bahaya dan tanggung jawab. Yang lain, entah bagaimana caranya kembali, menjadi prajurit biasa, dan suatu hari nanti kembali ke kampung, hidup di sisi kakek seolah semua ini tidak pernah terjadi. Tetapi saat aku memejamkan mata, terbayang sosok kakek di bawah pohon beringin yang mengantarku. Tatapan campuran antara khawatir dan bangga, dan kata-kata lamanya terdengar jelas di telingaku. Laki-laki harus bertanggung jawab atas jalan yang dipilihnya. Aku sadar, pilihanku sebenarnya bukan lagi sebuah pilihan. Malam itu, aku mengeluarkan serpihan logam kakek, menatapnya lama, lalu diam-diam memasukkannya kembali ke ransel. Seseorang bisa mengeluarkan peluru dari tubuhnya, tetapi ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa dikeluarkan dari takdir. Sejak malam pertemuan dengan jenderal, aku tidak lagi bisa tidur nyenyak seperti dulu. Mimpiku selalu gelisah. Kadang tentang hutan, kadang tentang halaman tanah bersalju tempat kakek berdiri dengan tatapan lembut namun jauh. Setiap kali terbangun di tengah malam, aku merasa seperti sedang berjalan di atas seutas tali tipis. Di satu sisi ada masa lalu kakek, di sisi lain ada masa kini yang tak bisa kuingkari. Intensitas latihan semakin meningkat. Kami memasuki tahap simulasi misi nyata. Bukan lagi sekadar lari atau panjat tebing. Kami bergerak dalam tim, melakukan infiltrasi, penarikan mundur, dan penyelamatan dalam skenario medan perang fiktif. Peluru hampa yang terasa seperti peluru tajam melesat di atas kepala, asap tebal, dan suara ledakan yang menggetarkan jantung menguji ketahanan kami. Di beberapa momen,
Rasanya kami tidak akan bisa keluar dari kepungan dan akan tumbang begitu saja. Tetapi justru di saat-saat krisis itulah, pikiranku menjadi sangat tenang, dan tubuhku bergerak mencari jalan keluar dengan sendirinya, seolah berada di halaman rumah di waktu fajar. Dalam sebuah latihan infiltrasi malam, tim kami terdeteksi lebih awal dari perkiraan, dan sinyal untuk segera mundur diberikan. Seorang prajurit muda di tim tergelincir dan jatuh ke lereng, terperangkap di semak berduri. Peluru hampa berdesing di sekitar kepala. Tanpa menunggu perintah, aku kembali, merayap di tanah, dan menariknya keluar. Saat aku mendorongnya ke sebuah parit dan kami berguling bersama untuk keluar dari garis tembak, lenganku robek oleh duri, darah membasahi lengan bajuku. Prajurit itu gemetar, menatapku seolah menemukan pelampung di tengah arus deras. Ketika komandan datang, dia tidak menegur tindakanku yang gegabah. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau lagi-lagi berada di paling belakang." Kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Aku sadar, ucapan jenderal benar. Aku mirip kakek. Selalu kembali pada orang yang tertinggal. Meskipun tahu kembali itu lebih berbahaya, tetapi aku juga menyadari satu hal lagi. Kebiasaan inilah yang mungkin telah menyelamatkan banyak orang di masa lalu, sekaligus menjerumuskan kakek ke dalam situasi di mana beliau tidak bisa kembali. Setelah latihan hari itu selesai, aku dipanggil ke ruang medis untuk dirawat. Saat petugas medis menjahit luka di lenganku satu persatu, tiba-tiba aku teringat 3 bekas luka di punggung tangan kakek. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami perasaan kakek yang menyembunyikan bekas-bekas itu seumur hidup. Bekas luka bukan sekadar luka. Itu adalah ingatan yang tersegel di atas kulit. Suatu malam akhir pekan, saat hutan diselimuti kabut tebal, aku menerima telepon yang tak terduga. Nomornya asing, tetapi begitu mendengar suara di seberang, jantungku berdebar pelan. Suara kakek, "Ini Mbah Budi." Aku langsung berdiri. Tangan yang memegang telepon menegang. "Mbah, bagaimana bisa menelepon ke sini?" Kakek tertawa sangat pelan. "Mereka membantuku agar bisa menghubungimu, supaya Mbah bisa tenang." Suara kakek terdengar sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Mungkin karena cuaca semakin dingin. Aku bertanya dengan cemas. "Apa Mbah baik-baik saja? Tidak ada lagi yang mengganggu Mbah, kan?" Kakek menghela napas pelan. "Mbah baik-baik saja. Tapi beberapa hari ini, ada beberapa tentara yang datang menanyakan kabar. Sangat sopan. Mereka tidak memaksa, tapi Mbah tahu, hidup Mbah tidak akan bisa setenang dulu lagi." Aku terdiam. Hatiku seberat batu. Kakek melanjutkan. Suaranya sangat lambat. "Mereka bertanya tentang orang-orang yang telah gugur, tentang malam saat Mbah meninggalkan kesatuan, dan tentang dirimu." Aku menggigit bibir. "Tentang saya? Mbah bilang apa?" Kakek tersenyum lembut. "Mbah bilang kau hanyalah anak yang tumbuh besar dengan keringat di halaman tanah, tidak tahu apa-apa tentang perang. Kelak kau akan menjadi orang seperti apa, itu pilihanmu. Tidak ada yang bisa menentukannya." Kata-kata itu membuat mataku panas. Jika suatu saat saya berada di persimpangan hidup dan mati seperti Mbah dulu, apa Mbah akan menyesal telah membawaku ke jalan ini? Di seberang sana, hening lama. Lalu suara kakek terdengar rendah. "Mbah tidak pernah menyesal telah mengajarkanmu untuk menjadi kuat. Mbah hanya menyesal tidak bisa mengajarkanmu kehidupan yang lebih damai." Tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa melanjutkan bicara. Sebelum menutup telepon, kakek meninggalkan satu pesan yang sangat pelan namun dalam. "Dimanapun kau berada, sisakan tempat untuk kembali di hatimu. Agar saat kau ingin pulang, kau tidak berada terlalu jauh." Setelah telepon berakhir, aku berdiri terpaku di halaman barak. Kabut malam turun, membasahi pundakku. Kata-kata kakek terus berputar di kepalaku, sakitnya seperti sayatan pisau tipis yang dalam. Aku sadar, kakek tidak takut aku akan mati. Beliau takut, meskipun aku hidup, jiwaku akan kehilangan jalan pulang. Sejak hari itu, aku menjalani latihan dengan mentalitas yang berbeda, bukan lagi sekadar untuk lulus ujian, bukan juga untuk menjadi yang terbaik di tim. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku berjalan di jalan ini karena tanggung jawab, karena kehormatan, atau karena kekuatan tak terlihat dari masa lalu kakek? Terkadang,
Di tengah hutan pada malam yang dingin dan hujan, meskipun dikelilingi rekan-rekan, aku merasa sangat kesepian. Memasuki bulan ketiga pelatihan, komandan memberitahu bahwa kami akan memasuki tahap evaluasi akhir. Mereka yang lolos standar akan dipilih untuk tim yang akan menjalankan misi nyata, dan yang tidak lolos akan dikembalikan ke kesatuan asal. Udara di barak seketika menegang seperti busur panah. Malam itu, banyak yang tidak bisa tidur. Ada yang takut, ada yang bersemangat, ada yang menyembunyikan keinginan untuk terus maju dalam diam. Aku duduk sendirian di tangga batu seperti biasa, mengeluarkan serpihan logam kakek dan meletakkannya di telapak tangan. Cahaya bulan memantul di permukaannya yang kusam, memancarkan sinar dingin. Tiba-tiba aku sadar. Ini bukan lagi hanya ceritaku. Ini adalah upaya menyambung kepingan hidup yang terputus. Upaya membayar harga atas kelangsungan hidup seseorang dan kelanjutan jalan orang lain. Aku tidak tahu apakah aku akan lolos evaluasi akhir atau tidak. Tapi jika lolos, jalan di hadapanku secara resmi akan memasuki ranah hidup dan mati yang sesungguhnya. Dan jika tidak, mungkin aku akan kembali ke jalan yang lebih aman, tetapi akan hidup dengan penyesalan seumur hidup. Penyesalan karena telah berdiri di ambang pintu, tetapi tidak berani melangkah. Angin di hutan bertiup kencang, menimbulkan suara desiran daun. Aku duduk lama di sana sampai hatiku tenang. Apapun hasilnya nanti, aku harus menempuh jalan ini sampai akhir. Mundur sekarang bukan hanya berarti membelakangi misi, tetapi juga membelakangi kakekku sendiri, dan semua yang telah beliau wariskan kepadaku melalui keheningan seumur hidupnya. Evaluasi akhir berlangsung selama 3 hari 2 malam tanpa henti. Konsep siang dan malam tidak ada lagi. Di tengah hutan lebat, hujan peluru fiktif, dan batas nyata dari ketahanan fisik, perintah datang silih berganti. Aku menghadapi evaluasi ini dengan mentalitas yang sama sekali berbeda dari hari-hari pertama. Tidak ada lagi kegembiraan, tidak ada lagi ketakutan. Di hatiku, hanya ada ketenangan aneh yang sama seperti saat aku melakukan kuda-kuda di halaman rumah yang membeku. Malam pertama, tim kami bertugas menyusup ke hutan lebat dan menembus 3 garis pertahanan. Tiba-tiba hujan turun, hutan menjadi gelap gulita, dan peluru hampa melesat di atas kepala dengan jejak merah. Aku merayap di tanah, menyatukan napasku dengan suara hujan, maju selangkah demi selangkah. Ketika rekan di depanku terhenti karena jebakan, aku secara refleks mundur untuk memeriksa bagian belakang. Seorang prajurit hampir menginjak pemicu karena tegang. Aku menariknya mundur. Jika terlambat setengah detik saja, seluruh tim akan gagal. Pada saat itu, di tengah kegelapan, tanpa sadar aku tersenyum. Aku sadar bahwa aku masih berjalan di paling belakang, seperti kakek. Bedanya, aku tidak lagi sendirian. Aku berjalan bersama rekan-rekan yang hidup, bernapas, dan saling bergantung untuk bertahan hidup. Hari kedua, kami memanjat tebing dalam keadaan kelelahan, tanganku hampir mati rasa, dan luka lama di lenganku perih terbakar oleh air hujan. Di suatu titik, rasanya aku akan melepaskan pegangan dan jatuh. Saat merasa tidak ada lagi kekuatan untuk bertahan, wajah kakek terbayang sangat jelas di benakku. Tatapan yang tetap tenang, ekspresi tanpa celaan, dan satu kalimat yang akrab, meskipun gemetar, jangan dilepaskan. Aku menarik tubuhku bukan dengan kekuatan, tetapi dengan napas. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kakiku menyentuh puncak tebing. Malam terakhir adalah latihan bertahan hidup sendirian. Masing-masing dari kami disebar ke arah yang berbeda dan harus menemukan jalan kembali ke titik pertemuan yang telah ditentukan. Malam di hutan sunyi senyap, hanya suara serangga dan desiran angin di antara dedaunan yang terdengar. Aku berjalan sendirian tanpa peta atau alat pelacak. Aku hanya mengandalkan apa yang telah tertanam dalam di inderaku melalui latihan bersama kakek, mendengar suara air untuk menebak arah sungai, mengikuti kontur tanah yang lebih rendah untuk menghindari daerah bebatuan yang curam. Terkadang, aku benar-benar kehilangan arah. Saat itu terjadi, aku berhenti, mengosongkan pikiran, dan hanya mendengarkan suara hutan, lalu berjalan lagi. Saat fajar menyingsing, aku tiba di titik pertemuan. Tubuhku basah kuyup, pakaianku penuh lumpur, tetapi hatiku terasa ringan, seolah baru saja meletakkan batu besar. Aku tidak tahu apakah aku datang lebih awal atau terlambat, dan hal itu tidak lagi penting.
Aku hanya tahu bahwa aku tidak meninggalkan diriku di hutan dan telah menempuh jalan ini sampai akhir. Pengumuman hasil berlangsung singkat. Komandan pelatihan memanggil nama-nama mereka yang terpilih satu persatu. Ketika dia memanggil Budi Santoso, aku tidak lagi merasakan jantungku sesak seperti sebelumnya. Aku menjawab, "Siap," dengan sangat tenang. Pada saat itu, aku menyadari satu hal dengan jelas. Aku tidak lagi berjalan karena masa lalu kakek, atau karena perintah. Aku berjalan atas pilihanku sendiri. Sore itu, aku menerima telepon dari kakek di kampung. Suaranya lemah, tetapi hangat. "Kau pasti terpilih?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya, Mbah." Kakek tidak bertanya lebih lanjut, hanya menghela napas pelan. "Kalau begitu, kau sudah melewati ambang pintu." Aku bertanya pelan, "Apa Mbah khawatir karenaku?" Kakek tersenyum lembut. "Tentu saja khawatir, tapi ini kekhawatiran yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang Mbah tahu, kau berjalan bukan dengan gegabah, tapi dengan hati-hati." Aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi selama pelatihan kepada kakek, tanpa detail-detail berbahaya. Kakek tidak bertanya lebih jauh. Sebelum menutup telepon, kakek berkata dengan sangat lambat, "Budi, hidup Mbah sudah menyelesaikan lingkaran keheningannya. Mulai sekarang, kau tidak perlu hidup untuk melanjutkan hidup Mbah yang belum selesai. Hiduplah untuk dirimu sendiri." Aku membeku di tempat. Selama ini, tanpa sadar, aku memikul bayangan kakek, berpikir bahwa aku melanjutkan jalannya sebagai penggantinya. Tetapi yang diinginkan kakek bukanlah kelanjutan, melainkan pembebasan untuk kami berdua. Beberapa hari kemudian, sang jenderal kembali datang ke pusat pelatihan untuk menemuiku. Dia terlihat sedikit lebih tua, tetapi beban di matanya telah banyak berkurang. Dia berkata, "Beberapa waktu lalu, aku telah menutup berkas tentang Macan dari Lawu. Tidak akan ada lagi pelacakan, tidak akan ada lagi pertanyaan." Beliau secara resmi telah kembali menjadi warga sipil biasa. Aku menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, hatiku terasa begitu ringan. Dia menatapku dan berkata perlahan, "Kau tahu? Dulu kami menghormati Macan dari Lawu sebagai pahlawan, tapi hari ini aku sadar, yang paling beliau butuhkan bukanlah gelar pahlawan, melainkan sisa hidupnya sebagai orang biasa. Terima kasih telah membuat kami menyadarinya." Malam itu, aku duduk sendirian di halaman dan mengeluarkan serpihan logam kakek. Setelah menatapnya lama, aku meletakkannya di tanah dan menguburnya di bawah pohon di dekat markas. Bukan membuang masa lalu, hanya mengembalikannya ke tempatnya. Masa lalu tetap di tanah, dan aku harus melangkah maju. Setahun setelah aku masuk ke pusat pelatihan itu, aku mendapat cuti singkat dan pulang ke rumah. Kakek masih duduk di beranda. Punggung bungkuk di bawah atap rumah tua, tetapi di mata kakek, ada ketenangan mendalam yang sebelumnya tidak ada. Beliau tidak lagi terkejut mendengar suara jeep militer yang lewat di ujung desa, tidak lagi memandangi hutan dalam diam seperti dulu. Kakek menyirami kebun, memasak nasi, dan menungguku seperti kakek-kakek pada umumnya. Sore harinya, aku kembali melakukan kuda-kuda di halaman tanah. Kakek duduk di teras, mengawasiku. Beliau tidak lagi memperbaiki posturku atau mengomel, hanya melihat. Setelah aku selesai berlatih, kakek berkata, "Mulai sekarang, jagalah dirimu sendiri. Si tua ini tidak akan lagi menuntun tanganmu." Aku tersenyum dan mengangguk sangat pelan. Setelah berpamitan, aku mengenakan ranselku dan berjalan menuju ujung desa. Untuk terakhir kalinya, aku menoleh ke belakang. Kakek masih di sana, di bawah pohon beringin. Sosoknya terlihat kecil di bawah sinar matahari senja. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa seperti meninggalkan masa lalu di belakangku. Aku tahu, masa lalu kakek kini telah menemukan tempatnya. Dan aku, dengan kedua kakiku sendiri, sedang berjalan ke depan. Beberapa ilmu bela diri lahir untuk merobohkan orang lain. Tetapi beberapa yang lain ada untuk menjaga agar seseorang tidak roboh oleh kehidupannya sendiri. Kakek bertahan hidup dengan itu. Aku akan hidup utuh dengan itu. Dan itu sudah cukup.